Tapi kalau semakin banyak yang percaya kepada Yesus, wajar. maka orang-orang ini akan tidak membayar perpuluhan. Kalau tidak membayar upeti, maka orang Roma akan datang merampas tempat suci mereka dan merampas bangsa mereka. Maka mulai hari itu mereka sepakat membunuh Yesus. Data selanjutnya dikatakan pada waktu itu, karena itu kemudian setelah mengetahui bahwa orang-orang Yahudi sepakat membunuh dia, Yesus tidak tampil lagi di muka umum di antara orang Yahudi, melainkan berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun, ke sebuah kota yang bernama Efram, dan di situ ia tinggal bersama-sama muridnya sembunyi. Yesus sembunyi di situ karena orang Yahudi ingin membunuhnya disebabkan unsur politik dan ekonomi. Tak ada unsur kekristenan. Dan pada saat mereka berkumpul tak ada pendeta di situ, tidak ada orang-orang gereja di situ, nggak ada orang Roma di situ, tidak ada pastor di situ, tidak ada bom-bom di situ. Yang hadir di situ punggawa-punggawa ahli Taurat. Dan kesimpulan pembunuhan terjadi karena mereka menginginkan Yesus itu tidak mengganggu kemudian jemaat yang ada. Bukan karena dosa waris. Nah itu sekarang giliran saudara. Sekarang giliran saudara. Sekarang giliran saudara bicara. Itu tidak benar. Nah sekarang giliran saudara bicara. Tolong tunjukkan alasan orang Yahudi dan Romawi ahli Torah dan mahkamah agama ingin membunuh Yesus karena dosa waris itu tertulis di mana? Silakan. Silakan bacakan. Terima kasih. Yesus dibunuh oleh karena mereka takut diambil kekuasaan. Ya, takut seperti yang kamu katakan itu persembahan tidak ada lagi. Jadi mereka takut mengikuti Yesus. Jadi rakyatnya itu mengikuti Yesus. Disitulah mereka itu secara politik. Sehingga mereka berencana untuk membunuh Yesus. Karena belum waktunya Yesus untuk disalibkan, makanya dia sembunyi. Kalau dia sudah cukup waktu, pasti dia pasrah dan menyerah. Karena dia juga sudah mengatakan. Yang saya tanya dalilnya, alasan orang Roma, Yunani, orang Yahudi ahli Taurat ini berkumpul membunuh Yesus karena dosa waris, itu tertulis di mana? Kenapa digabungkan dengan dosa waris? Loh, jadi menurut Kristen Yesus mati untuk apa? Untuk keselamatan manusia. Nah itulah yang saya tanya. Di mana orang Yahudi berkumpul, ahli Taurat berkumpul, sepakat membunuh Yesus untuk menyelamatkan orang Roma, Yunani, orang Indonesia dari dosa. Itu di mana? Datang Yesus ke dunia ini hanya untuk menyelamatkan manusia yang mau kepadanya. Alamak. Yang saya tanya, orang Yahudi, imam kepala, mahkamah agama, ahli Taurat berkumpul mengambil satu kesimpulan untuk membunuh Yesus agar Yesus bisa menjadi juru selamat di atas tiang salib untuk dosa-dosa dunia. Itu di mana mereka hasilkan hasil pertemuan itu? Coba di mana? Mereka kan buta tentang mengenai Yesus ini, tidak mengerti bahwa Yesus itu datang sebagai juru selamat. Kenapa jadi buta? Mereka pikir Yesus ini secara politik mereka pikir dia mengambil kekuasaan sehingga takut mereka rakyatnya memihak kepada Yesus. Ya, kalau sudah memihak kepada Yesus sehingga perpuluhan tidak ada lagi, ya, pendapatan bea cukai tidak ada lagi. Nah, kalau itu terjadi, apa akibatnya? Itulah mereka bertindak supaya dia dibunuh. Tujuan mereka membunuhnya untuk? Tujuan mereka membunuh supaya jangan ada saingan. Nah sekarang dari mana Kristen mendapatkan ilmu Yesus dibunuh untuk dosa waris, untuk menebus untuk dosa? Tuhan sudah katakan. Di mana? Karena begitu besar. Mama Dia itu. Ya, karena begitu besar akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya siapa yang percaya kepadanya akan memperoleh hidup yang kekal. Apa hubungannya dengan penyaliban? Iya, jelaslah. Mana dalilnya? Saliblah anakku supaya kalian dapat hidup. Mana? Iya, di dalam Matius, Markus, Lukas itu ada tentang penyaliban itu. Lah, itu tulisan Markus yang kita tanya ini. Kesepakatan pembunuhan terhadap Yesus itu dihasilkan dari unsur politik, dari unsur ekonomi. Itu saja, nggak ada yang lain. Iya. Tak ada yang lain. Nggak ada yang lain kan? Berikanlah kepada mahkamah
agama. Enggak ada yang lain kan? Nah, muncul Kristen ratusan tahun kemudian membikin alasan baru. Yang jadi pertanyaan, dari mana Kristen mendapatkan alasan baru ini? Bukan alasan baru, memang Tuhan sudah katakan Di mana? telah lahir bagimu juru selamat. Mati meja. Iya. Juru Yesus selamat itu juru tapi kok malah selamat. dibunuh? Ya. Iya, pada zaman dulu orang memberikan persembahan atau mengorbankan untuk penghapus dosa adalah dari domba, dari sapi. Terus kenapa? Siapa yang Darahnya merubah menjadi manusia? kepada tirai. Tetapi datanglah Yesus sebagai korban. Siapa yang membuat untuk Yesus penghapus menjadi korban? Siapa yang menjadikan Yesus menjadi korban untuk hapus dosa? Siapa? Orang Yahudi atau orang Romawi? Memang ini semua rencana Tuhan. Nenek mukiper fitnah Tuhan lagi. Nenek mukiper. Di mana Ini semua Tuhan? rencana Tuhan. Yeremia 1 nomor 2, dengarkan. Sampaikanlah kepada orang-orang Yahudi, orang-orang Israel, apabila mereka hendak mempersembahkan persembahan kepada Elohim, perintahkan kepada mereka agar mempersembahkan hewan ternak, domba, kambing, sapi, lembu. Di mana tertulis persembahkanlah anak manusia? Di mana? 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 Itu perjanjian lama. Orang sekali setahun grafirat penghapusan dosa adalah yang saya tanya, Anda kan tadi memfitnah. Anda tadi memfitnah Allah, mengatakan menebus dosa dengan manusia. Dalilnya di mana? Di mana dalilnya? Elohim menghapus dosa manusia dengan meminta tumbal darah manusia. Di mana dalilnya? Mana dalilnya? Tunjukkan ke saya. Mana? Menjadi manusia 1 ayat 14. Apa itu? Firman itu menjadi manusia. Nah sekarang mana dalilnya? Yang saya minta, mana dalilnya Elohim minta tumbal darah manusia untuk nebus dosa? Mana? Ya itu karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Yang tunggal atau yang tumbal? 16. Yang tunggal atau yang tumbal? Tunggal. Kalau tunggal lalu Yakub Israel mau dikemenakan, sebab Israel juga disebut sebagai anak yang sulung. Kalau ada anak sulung, anak tunggal ya beda. Ya, kalau dia disebut anak sulung itu anak pertama. Nah, kalau anak kedua apa namanya? Tunggal. Anak kedua. Iya, anak kedua itu namanya apa? Tunggal. Enggak. Kalau tunggal itu kan satu. Masa kau nggak tahu tunggal? Kenapa Yesus disebut satu kalau ada Israel anak Karena tunggal? Dia, anak sulung. Dia satu-satunya yang keluar dari firman Allah. Matius 4 nomor 4, seluruh manusia berasal dari firman yang keluar dari Allah. Mama. Nah tuh baca tuh. Amsal 18 nomor 3 nomor 21 ya. Nah tuh. Jangan kau serahkan seorang dari anak-anakmu untuk dipersembahkan kepada dewa Molok. Iya, ke dewa Molok nggak boleh. Itu kan perjanjian lama. Nah, Yesus anak Maria ini kalian persembahkan kepada siapa? Dia menyerahkan diri. Ini nenek mukiper. Jelas sekali dikatakan. Karena itu semenjak mereka dengarkan. Semenjak dengar. Mulai hari itu mereka sepakat membunuh Yesus. Karena itu Yesus tidak lagi tampil di muka umum di antara orang Yahudi. Yesus kemudian berangkat dari situ menyingkir ke daerah dekat padang gurun ke sebuah kota yang bernama Efraim, dan di situ dia tinggal bersama murid-muridnya. Ini menyerahkan diri atau menyingkir? Kan belum dapat waktunya dia menyingkir. Pandai-pandai yang penyembah Yudas. Belum selesai. Akal-akalan penyembah Yudas ini. Akal-akalan. Dia menyingkir. Jadi kalau sudah genap waktunya, baru dia tidak menyingkir dan bertahan. Terus kenapa dia masih teriak? Petrus, Eli, kenapa lama sekali? Kenapa dia teriak kayak gitu kalau sudah tiba waktunya? Kau ambil kitabnya orang, salah-salah pula tuh. Enggak seperti itu harusnya. Terjemahannya juga salah, bahasanya pun salah.
Ya, Kalau sudah sampai waktunya, kenapa menyerahkan Yesus kemudian? sebelum ayam berkokok, engkau sudah Terus mengkhianati kenapa dia aku. teriak, Eli, 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 kenapa lama sekali? Kenapa dia teriak kayak gitu? Oh, Hmm. tentang itu. Kan sudah tiba Itu- waktunya. Dengar dulu, karena dia sudah tiba waktunya untuk disalibkan. Sehingga karena Yesus itu dua natur, ada ilahi dan ada manusianya. Mate mida. Ketika dia disalibkan, Balas ya, dengarkan anak. baik-baik dulu. Ketika dia disalibkan, roh Allah meninggalkan dia. Makanya dia katakan, Eli, Eli, lama sabaktani. Allahku, Lama maafkan aku. sabaktani. Nah, sehingga itulah penyerahan diri dan dia mengatakan sudah selesai. Tugas Yesus di dunia ini sudah Sudah selesai. selesai. Nah, Tetapi selama 40 hari dia bersaksi kepada semua murid-muridnya supaya murid-muridnya jangan kecewa apa yang telah dinubuatkan di dunia ini. Sehingga mereka percaya. Dan setelah 40 hari lamanya dia baru naik ke surga, 500 mata memandang. Matanya siapa aja? Ada Pak Bomom juga di situ, pakai kacamata riben. Kok si Bomom kan baru sekarang ini. Iya, sekarang Kalau begini. Iya, zaman dulu. Dongeng kita yang kan barusan membacakan Anda yang tertulis. ceritakan itu, saya mau tanya. Ya. Dongeng yang tadi itu yang Anda ceritakan, saya mau tanya. Kok dongeng? Iya, di Kata siapa mana dongeng itu ada? di mana kemudian tertulis di kitabnya saudara kita Yahudi, Tuhan akan mempersembahkan manusia untuk menebus dosa-dosa Romawi dan Yunani. Di mana tertulis? Bukan dosa-dosa Romawi. Dosa semua bangsa, semua manusia. Itu kamu aja. Saya tidak mau ditebus dosaku dengan membunuh orang. Terserah. Itu pekerjaan setan itu. Sekarang Tuhan mengatakan di dalam Keluaran 23. Ajaran setan. Iya. Dari mana ajaran setan yang kamu Baik. katakan itu? Oke, saya bacakan ya. Jadi ajaran setan itu. Diam Iya, dulu, Bang. pasti ajaran setan. Pasti. Iya, Nanti saya buktikan ya. Saya buktikan. ajaranmu itu ajaran setan kamu katakan. Jangan sakit hati karena itu memang setan. Dengarkan saya. Yohanes 6 Kalau saya Yohanes 6 nomor 70. Bukankah aku Yesus yang telah memilih engkau yang 12 dan satu di antaramu adalah setan. Siapa yang setan di situ? Pengkhianat itu Siapa itu? si Judas. Yudas. Setan masuk ke Yudas tujuannya apa? Apa tujuan setan merasuki Yudas? Apa tujuan Yesus? Tujuan Yudas itu, tujuan setan untuk supaya gagal keselamatan itu. Apa tujuan Yesus? Apa tujuan Yudas? Apa tujuan setan merasuki Yudas? Untuk menyalibkan Yesus atau untuk jangan Yesus disalib? Rencana iblis supaya gagal Gagal apa? pertumpahan darah Yesus itu jangan disalibkan. Nenekmu kiper. Nenekmu kiper. Jadi kenapa Yudas kemudian berkhianat? Apa tujuannya berkhianat? Dia mengkhianat dirasuki oleh iblis. Kenapa dia berkhianat? Kenapa? Iya, dia karena mata duitan. Nah, kenapa dia berkhianat? 30 Supaya apa? Supaya apa? Tergiur dengan uang. Kenapa dia mengkhianati Yesus? Tujuannya apa? Tujuannya dia berpihak kepada pemerintah setempat. Tujuannya untuk? Iya, tujuannya untuk berpihak kepada pemerintah setempat. Setelah berpihak kepada pemerintah, siapa yang menjadi korban? Ya korban Yesus lah. Nah, siapa yang menyebabkan Yesus menjadi korban? Penyebabnya dari manusia-manusia pengkhianat-pengkhianat itu. Berarti setan menginginkan kemudian agar Yesus disalibkan, betul? Setan pengkhianat masuk ke dalam si Judas. Supaya nanti kalau itu yang saya mulai lidahnya kaku, mulai gemetaran, keringat dingin, mulai itulah orangnya sehingga mereka saya sudah bilang kan, saya kan sudah bilang tadi, kamu itu pembantu setan. Kok kamu yang pembantu setan? Saya enggak pembantu sekarang setan. saya tanya, setan mengkhianati Yudas tujuannya supaya Yesus disalibkan, betul? Itu perasaan mereka gitu kan? Kok perasaan?
Sampai-sampai perasaan orang pun gagal. kamu tahu. Lucu Anda ini. Sekarang saya tanya, saya ulang lagi. Iblis merasuki Yudas agar Yudas menyerahkan Yesus untuk disalibkan. Betul? Kita ya tidak bisa mempelajari pikiran Tuhan. Inilah jalan dibuat Tuhan supaya terjadi. Ya. Saya Kita ulang nggak lagi. bisa mengetahui pikiran Saya Tuhan. ulang lagi. Kenapa Yesus Mungkin, menyebut kalau misalnya Yudas nggak sebagai terjadi, setan? mungkin dari yang lain atau gimana? Kenapa Yang Yesus penting menyebut di sini Yudas adalah kurban. sebagai setan? Saya Ya. tanya, kenapa Yesus menyebut Yudas sebagai setan? Kenapa? Karena dia dirasuki oleh iblis. Iblis ini merasuki Yudas tujuannya untuk apa? Tujuannya yaitu berpihak kepada dia kan mata duitan. Supaya Nah, Yesus menjadi Tujuan tumbal. dia supaya dia disukai Supaya oleh Yesus- manusia. supaya Disukai Yesus oleh menjadi tumbal, pemerintah betul? setempat. Supaya Itu Yesus tujuan menjadi dia. tumbal. Betul? Yesus menjadi korban. Dosa. Yesus, Ya. tunggu, jangan bawa-bawa dulu ajaran setannya. Yesus menjadi korban di atas tiang salib. Betul? Yesus korban di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Jangan kamu bawa-bawa dulu ajaran setannya. Yang saya tanya Ajaran dulu. setan ini nggak ada. Saya bilang ajaran setan. Lah itu nebus dosa, ajaran setan itu. Menebus dosa. Ya. Mati meja. Berarti Upah setan. dosa adalah Dengar. Berarti Jadi kalau- setan. Dengar. Berarti Jadi, setan. tujuan Dengar. Yesus itu Dengarkan adalah saya. melepaskan Kalau manusia Anda dari mengatakan. Dengarkan. kematian yang Kalau- kekal. Oke. Ya, Kalau biar kamu tahu. Baik. Kalau Anda mengatakan Yesus diserahkan untuk menjadi korban untuk menebus dosa manusia, berarti dengan kata lain, setan merasuki Yudas agar Yudas berkhianat kepada Yesus, agar Yesus mati di atas tiang salib untuk menebus dosa-dosa manusia. Dengan kata lain, setan menginginkan agar manusia selamat masuk ke surga. Betul? Begitu? 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 Itu kan pendapatmu. Loh. Tadi Anda Iya. mengatakan penyaliban Iya. ini untuk menghapuskan Kesimpulan dosa dari manusia. kamu itu karena kamu tidak mengimani Alkitab. Oh, justru itulah pikiranmu. saya percaya kitab Anda ini. Saya Oh, percaya kau ini percaya, cerita-cerita baguslah. wartawan. Iya. Mudah-mudahan kamu bertobat. Oh, enggak bisa. Ini kan cuma catatan wartawan, bukan firman Tuhan. Kau kan percaya kau bilang. Saya percaya ini tulisan wartawan. Kok wartawan? Lalu apa dan? Aneh. Kok aneh? Tadi saya disuruh ke Google. Jadi setan mengkhianati, masuk ke Yudas untuk mengkhianati Yesus agar Yesus mati di atas tiang salib untuk supaya menghapuskan dosa-dosa manusia. Berarti setan bertujuan menyelamatkan manusia masuk ke surga. Betul? Setan tidak pernah bertujuan dan bermaksud. Setan menginginkan manusia itu masuk neraka semua. Lalu supaya kenapa ada dia semuanya merasuki ke Yudas neraka. kalau begitu? Untuk Makanya apa? setan-setan sebelum datang itu Buset. disimpan di dalam gua-gua. Disimpan iblis-iblis setan-setan disimpan dalam gua-gua. 2 Petrus 2 ayat 4. Dengarkan Ya, saya. setan-setan dimasukkan ke dalam gua-gua. Pantas Kalau aja mayatnya Yudas malam ketika dia masuk ke keluar. gua, begitu keluar pada hari ketiga jadi Tuhan. Tunggu. Jangan kesana dulu. Yudas dikhianati oleh dirasuki oleh setan. Tujuan setan merasuki Yudas agar Yesus dikhianati. Tujuan dikhianati agar Yudas menunjukkan tempat persembunyian Yesus. Tujuan Yudas menunjukkan tempat persembunyian Yesus agar Yesus ditangkap. Tujuan Yesus ditangkap agar mati di atas tiang salib. Tujuan Yesus mati di atas tiang salib untuk menebus dosa-dosa Kristen. Berarti setan bekerja sama dengan Kristen untuk menghapuskan dosa Kristen dengan menjadikan anak orang menjadi tumbal di atas tiang salib. Betul atau betul? Hmm. Oh. Ya.
Memang pendapat iblis seperti itu. Wa kanal kafiru ala rabbihi Kalau zahira. pendapat Dan orang-orang yang adalah benar bukan orang-orang seperti itu. kafir, penolong-penolong Kami setan juga di bersedih dalam atas durhaka kematian kepada Elohim, di dalam durhaka kepada ilah Abraham, Isa dan Yakub. Ini Al-Quran yang menerangkan. Iya. Adalah orang Itu kafir, kan kepahaman kalian. adalah orang kepahamanmu. kafir, penolong-penolong setan di dalam menyesatkan Ya, umat itu manusia untuk pendapatmu. durhaka kepada pencipta langit dan bumi. Nah, gimana tuh? Takut. Coba besarkan, Akhi Billy. Ya, tidak bisa kau jengkal. Ya, tidak bisa kau kaji Inilah ajaranku. tentang Bunuh Allah. semua makhluk Ya, yang Semua rencana bernapas. Allah untuk kebaikan manusia. Semua Darah dan rencana penebus Allah dosa untuk adalah ajaran keselamatan iblis. manusia. Rencana Allah untuk menyelamatkan manusia. Itu Berbagai rencana cara. iblis, ya Allah ya Karim. Siapa yang Kemungkinan merencanakan? kalau misalnya melalui Yudas, mungkin melalui yang lain. Ya, kita Orisis. nggak tahu. Ya, jadi itulah. Tidak ada. Kalau korbankan manusia di atas tiang salib atau dimanapun itu ajaran setan. Yang perlu Anda tahu. Tak ada nabi yang mengajarkan mempersembahkan manusia kecuali Nabi Saulus. Sama Mitra Itu Horus. Allah. Iblis. Kalau otakmu mengatakan itu setan, itu terserah kamu. Ya, itu bukan urusan saya. Yang saya pesankan dengan kamu, jangan kamu menyesatkan orang, hanya itu aja. Saya tidak menyesatkan. Dengarkan saya. Sementara Jangan itu menyesatkan imam-imam orang. kepala, dengar. Sementara itu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi telah memberikan perintah supaya setiap orang yang mengetahui di mana Yesus berada agar melaporkannya. Agar mereka imam kepala dan orang Farisi dapat menangkap Yesus. Datanglah Yudas, kucuk. Hai imam-imam Farisi, hai Yudas, apa kabar? Bajumu hari ini cantik deh, warna pink. Mau ngapain Yudas? Sini, aku bisikin. Apa? Di mana-mana ada Aku telah pengkhianat. menemukan Di mana-mana tempat ada pengkhianat. persembunyian Yesus. Oh ya? Indonesia Di mana itu, wahai Yudas? Dia ada di Ya. kota Efraim. Dia bersama dengan murid-muridnya di sana di padang gurun. Masa sih? Iya. Mereka kemudian macam seperti kamu kan? mengatur siasat penangkapan terhadap Yesus melalui Yudas. Kata Yudas, siapa yang aku cium, Apaan itulah kamu itu Yesus. iblis. Siapa yang aku cium, itulah Yesus dan tangkaplah dia. Iblis. Jadi jalanlah Yudas menggunakan baju pink Iblis. bersama dengan prajurit Romawi menggunakan daster dan di situ juga ada Pak Bom bawa bakul nasi. Jalanlah mereka ke Efraim, masuk ke tempat persembunyian Yesus. Yesus kemudian orang yang sudah diserupakan kemudian mengatakan begini. Yesusnya berkata, siapa yang engkau cari wahai Yudas? Yudas berkata, yang aku cari adalah Yesus dari Nazaret. Kata Yesus, akulah yang engkau cari. Yudas kemudian teriak, tangkap, ikan, giring. Dibawalah kemudian Yesus pergi, dibawalah Yesus, dibunuhlah dia. Siapa yang menginginkan pembunuhan terhadap Yesus? Iblis. Apa tujuan iblis kemudian untuk membunuh Yesus? Agar supaya dosa-dosanya Itu kan Kristen dihapuskan. Pandangan iblis. Ya gitu. Makanya Al-Quran mengatakan pandangan wa Tuhan kana tidak al-kafiru seperti itu. ala rabbihi zahira. Dan Iya. adalah orang-orang kafir itu penolong setan di dalam orang durhaka kepada pencipta langit dan bumi. Enggak salah kan Al-Quran saya mengatakan begitu? Ya kan? Enggak salah kan? Ya, Ya kan? salah lah. Kamu itu Ya salah. Kamu menyimpulkan dengarkan, kitab orang lain. dengarkan. Andai saja, Kamu menyimpulkan kitab Dengarkan. orang lain itu salah. dengarkan. Andai Karena saja, itu bukan ras. andai saja iblis tidak berhasil merasuki Yudas. Apakah Yudas Kamu katakan berkhianat? Seperti itu kemungkinan. Tapi kalau kamu bukan orang Kristen, kamu mengambil Andai kesimpulan saja dari kitab iblis orang lain, tidak itu berhasil salah. merasuki Salah Yudas. total. Apakah Ya. Yudas berkhianat? Jadi kamu Tidak. harus tahu Apabila norma-norma kehidupan Yudas di dunia tidak ini. berkhianat, apakah Yudas Jadi jangan seperti memperlihatkan, menunjukkan orang-orang tempat persembunyian Yesus? Yaman Tidak. membuat Kalau kacau di Yudas dunia tidak ini. Di Indonesia memperlihatkan
tempat persembunyian Jadi Yesus. kita sebagai Apakah umat Yesus ditangkap? atau Tidak. bangsa Kalau Yesus Indonesia ditangkap berarti Yesus ingin tidak damai, disalib. Tidak. bukan seperti Kalau kau Yesus pengacau. tidak disalib, Ya. berarti tidak ada penebusan dosa. Yes. Kalau tidak ada penebusan dosa, berarti tidak ada Kristen. Bukan urusanmu Yes. itu, ya. Bukan urusanmu itu. Jadi Ya, Kristen ini itulah. ada disebabkan karena ada upaya dan usaha iblis di dalam menciptakan penyaliban terhadap utusan Tuhan. Pak, pasukan yang buta. Nah, sekarang Ya. kalau tidak ada Kristen, sia-sialah. Kalau Jadi nggak Kristen usah- ini tidak ada, nggak usah maka ngambil sia-sialah kesimpulan dari iblis kitab orang merasuki Yudas. Kalau tidak ada Kristen, Ya. maka sia-sialah Jadi, iblis kalau merasuki disebut Yudas. Baca ini, aku tidak bisa membaca. Ya. Sampai 3 kali. Baca ini, aku tidak bisa membaca. Ya. Oke ya, udah ya. Sampai 3 kali. Jadi alhamdulillah saudara-saudara, Jadi kita sudah makhluk mengetahui itu datang, bahwa makhluk itu tidak Kristen dan iblis sama-sama menginginkan kematian terhadap Yesus. Iblis mau supaya Yesus mati. Kristen mau supaya Yesus mati. Antara iblis dan Kristen sama-sama saling membantu untuk mengajak manusia durhaka kepada pencipta langit dan bumi. Itu kesimpulan terakhir saya. itu. Ya. Seperti si Petrus, dia tahu pikirannya, pengkhianat nanti atau tidak. Dia tahu semuanya. Tapi ini enggak apa tak nabi ini bisa membaca atau tidak tahu. Ya baca ini, aku tidak bisa membaca. Daripada Yohanes Pak idiot Pak. Iya. Idiot. Jadi Iya, gimana, Pak? akhirnya dia dicekik, udah dicekik Orang sadar. yang membaca, Kalau Pak, kamu orang yang nggak bisa itu membaca, belum tentu bodoh Pak orang yang membaca. Nah, Tapi orang kalau yang kamu nggak idiot bisa membaca, Pak, hafalkan. orang yang idiot itu pasti Dihafalkan tolol, lah. Pak. Pulang Ya, dia. bedakan Ketemu dengan antara istrinya antara Siti tidak bisa Aisyah. membaca dengan Dari orang mana idiot kamu? Pak. Nah sementara Ya. Yohanes dikatakan sebagai idiot. Kalau idiot itu tolol permanen namanya Pak. Ya. Tapi orang yang Ya. tidak bisa membaca belum tentu yang namanya orang itu bodoh. Pak ya, gitu ya Pak ya. Kalau Nah, Bapak bodoh baca dengan lagi. apa idiot itu beda-beda. Bapak baca Idiot itu lagi. kurang Ya, kalau idiot apa Pak? termasuk cenderung kepada saraf itu. Yang orang gila kalau Yohanes idiot itu Pak. Itu Yohanes idiot Ya. Pak. Silakan baca Itu bahasa tidak Yunaninya, bisa. Pak ya. Kalau Bentar, ternyata Pak Yohanes Madewa, yang bentar, Bapak Pak imani itu idiot. Ya Pak ya? Begitu ya? Pak Madewa. Ya, Oh, saya mau tanya ke Pak Rahman dulu ya. boleh. Silakan. Oh, gini Pak. Tujuan Yesus kan mati di kayu salib untuk menebus dosa. Halo Pak Rahman. Ya, silakan. Nah, saya tidak mengutip ayat Bible atau Al-Quran. Tapi yang saya tanyakan kan gini. Siapa sih yang menubuatkan Yesus mati di kayu salib? Menubuatkan adalah Nabi Yesaya dengan Nabi Yeremia. Berarti bukan Yesus sendiri yang menubuatkan ya? Dia kan sebagai firman menjadi manusia. Kalau yang menubuatkan nabi-nabinya. Di dalam Yesaya 7 ya. Di situ dikatakan seorang perempuan akan mengandung dan dia melahirkan seorang anak laki-laki namanya Immanuel. Jadi udah dinubuatkan dia. Pak tanyakan langsung kepada orang Yahudinya itu Bang Billy. Betul nggak Bang Billy pernyataan dari si Sar ini katanya yang dinubuatkan di dalam Yesaya itu? Oh nggak ada. Jadi kita itu kan klaim terhadap kitab Matius terhadap kitab Yesaya. Kita lihat dalam Yesaya itu juga narasinya adalah perang dua raja melawan satu raja. Raja Pekah bin Remalia dan Raja Rezin melawan Raja Ahaz. Nah, Immanuel di situ artinya Tuhan beserta Ahaz dan Yehuda. Ya. Yang digenapi di dua raja-raja 15. Dua raja itu Pekah bin Remalia itu Raja Rezin mati. Jadi dua raja sudah digenapi. Tuhan beserta
Ahas dengan penduduknya, yaitu Yehuda. Bukan menuju kepada nubuatan 700 tahun kemudian. Kasihan ini orang Kristen. Aduh, saya terkadang merenung nasib mereka ini. Itu kata bocah yang kabur tadi Bang Juma. Kerjasama dengan setan, Ya, itu kan cara menyesatkan pikiran lu. manusia. Nah, tujuan penyaliban ini, tujuan Iya. iblis merasuki Yudas apa? Itu semua rencana Tuhan. Oh, Ya, Tuhan yang kita berencana. Kita nggak bisa membatasi rencana Tuhan. Berarti Apa yang telah terjadi itulah buktinya bahwa Tuhan mengasihi manusia. Oh, Tuhan kerjasama dengan iblis gitu ya. Tidak pernah kerjasama. Loh, tadi katanya pernah. rencana Tuhan. Ya, rencana Tuhan seperti ini, itulah yang terjadi. Berarti Tuhan merencanakan dengan menggunakan iblis. Mungkin kalau tidak si Judas, mungkin dengan yang lain. Mungkin. Kita nggak bisa menentukan itu. Nah, Tapi inilah sekarang yang terjadi, tujuan inilah- penyaliban, tujuan iblis Iya, tujuan penyaliban merasuki. itu untuk memberikan kurban kepada Oke. kita. Yesus Kalau itu di kurban. Gan Eden, iblis kemudian menggoda Hawa, Adam untuk jatuh ke dalam dosa. Betul? Menurut Di iman mana Eden kalian? Taman Eden kalian di mana? Gak usah tanya itu. Harus ditanya lah. Di dunia apa di sorga? Gak usah lah, itu tema lain. Iya, kamu kan baru buka Adam dan Hawa. Itu tema lain. Iblis merasuki Adam dan juga Adam itu istrinya diciptakan di mana? untuk kemudian agar dia dan keturunannya jatuh ke dalam dosa. Oke, kita ikuti maunya ajaran pagan. Tema baru Jadi tentang mengenai Adam dan Hawa. keturunannya Diciptakan di mana? itu semuanya diwarisi dosa. Di bumi Artinya- apa di sorga? Artinya iblis Beda kemudian lah, cara berhasil berpikir kamu berhasil dengan cara berpikir orang menjadikan Kristen beda. Adam dan Jangan keturunannya samakan. itu menjadi pengikut. Nah, pada abad pertama, iblis datang lagi menyelamatkan anak keturunan Adam. Jadi iblis ini apa ya? Tadinya dia menjatuhkan keturunan Adam. Begitu Yesus datang, dia kemudian menyelamatkan anak Adam dengan cara Yesus disalib. Apa tujuan Yesus disalib? Supaya dosa keturunan Adam dihapuskan. Supaya Adam apa? diciptakan di mana? Supaya selamat. Di bumi apa di Gimana sorga? ceritanya? Jawab dulu. Berarti iblis menginginkan kemudian keselamatan kepada manusia. Apakah betul? Iblis merasuki Yudas. Yudas Ada juga mengatakan menyerahkan Nabi itu- Yesus. Nabi Yesus itu sendiri disalibkan. ketika sholat Beberapa dikerumuni puluh oleh tahun jin-jin. kemudian muncul doktrin, dogma pembunuhan terhadap Ketika Yudas di sholat atas tiang salib. dikerumuni oleh jin-jin. Di atas salib ini untuk Sama-sama sholat kemudian katanya. menebus dosa manusia. Barang siapa yang percaya kepada kematian Yesus di atas tiang salib, dosanya dihapuskan. Berarti iblis menginginkan Iya, jangan- agar jangan manusia kesana ini kesini, selamat. Jawab dulu. Parah. Itu diciptakan di sorga apa Bang di Pegasus, bumi? turunkan saja. Dia sudah kemana-mana soalnya. Dia sudah kemana-mana dia. Sudah tidak Jawab, sanggup dia jawab. untuk menjawab satu tema. Adam diciptakan sampai akhirnya di sorga disolat. apa di bumi? Sholat. Bukan Setelah di itu dia bumi. masuk kepada Bukan di Diturunkan bumi, saja. tapi di Bumi. Eden. Ayatnya di mana? Gan di Eden, taman di Eden. Nah, Eden itu di mana? Tertulis di mana itu? Di dalam kitabnya orang Yahudi. Gan, Iya kayaknya Gan saya itu- tanya dari kitabmu. Jangan ambil dari kitab Yahudi. Loh, kalau di kitab saya jelas di jannah, di taman. Diciptakannya Taman itu Adam di itu mana? di taman. Ya di Mana? Di sorga apa taman. di bumi? Di bumi, ya di taman, di jannah. Iya, Parah. jannah itu di mana? Jannah itu di taman. Taman Eh. itu
Di mana? Di bumi apa di sorga? Bukan di bumi, tapi di jannah. Jannah dengan Jannah itu bumi di mana? beda. Coba terangkan dulu. Jannah itu alam gaib. Sekarang kalau alam saya gaib tanya ya. balik sama Anda, di mana Adam dicipta? Alam gaib ya. Saya tanya, di mana Adam dicipta? Oh, di Taman Eden. Di mana itu? Di Mesopotamia, di Irak sana. Di Irak. Iya. Oke. Setelah dia makan buah ilmu pengetahuan, dia diusir kemana? Dari Irak ke sebelah bumi. timur dari taman itu. Dari Eden ke bumi, dari Irak ke bumi gitu. Enggak. Dari mana? Masih di bumi, tapi di sebelah Loh, timurnya. tidak seperti itu. Tidak seperti itu Iya. dalilnya. Jadi, Tidak seperti itu. Lalu datanglah- Adam diusir datanglah ke bumi. malaikat Hirubim, Hey, Herubim. Hei. Di- Adam diusir kemana? Diusir kemana Adam? Jawab saya. Hei. Kau mau bawa materi yang akan membuat kau lebih pusing lagi. Adam setelah itu makan dia buah. buah kehidupan itu sehingga dia hidup. Dengar. Jadi Tuhan tidak mau. Dengar. Ketika Adam diusir, dia diusir kemana? Diusir ke timurnya. Ke timurnya. Banyak Iya. cerita. Masih di bumi ini. Dalilnya mana? Dalilnya bacalah itu di dalam Mana? kejadian itu penciptaan manusia, kejadian 2. Kejadian dua. Ya, Ya dia diusir kemana? ke timurnya taman itu. Ke timurnya tahun itu. Iya. Dasar. Sebelah timurnya taman itu. Mereka disuruh untuk bercocok tanam atau petani. Di mana? Karena Di mana Tuhan disuruh? katakan, Di dari mana mana disuruh kamu bercocok diciptakan, tanam? dari situlah engkau Jorok makan. ini katanya. bercocok Jelas tanam kan? jorok ini. Iya, bercocok tanam. Cocok tanam. Iya. Aduh. Tanam Saya- ininya. Kalau kamu saya tanya kan di bumi apa di surga? Di Kalau jannah. bercocok tanam, Jannah hanya itu dewa. di mana? Saya Naik tanya. Berapa jam ke jannah itu? Harus terangkanlah apa yang kamu Saya imani. saya tanya lagi. Buku Dibuang apa aja yang Pegasus. kandungan itu Cari yang supaya lain Saya aja. tanya lagi. mengerti. Bang Pegasus. Saya tanya lagi. Ya. Apakah Adam Jangan- diusir dari Jangan Eh, otak-atik Alkitab. apakah Adam Kamu tidak mengerti. diusir? Apakah Ya, Adam percuma. diusir dari Irak ke bumi? Jawab. Izin Bang Juma, masih lanjut kali Bang Juma sama dia nih. Kalau Yang kata tidak Bang Juma paham masih lanjut, memang lanjut. bisa Sudah ragu-ragu. kemana-mana. Sudah kemana-mana soalnya dia. Apa? Sudah kemana-mana. Enggak, tergantung Bang Juma aja gimana nih. Oh iya, baik-baik. Gimana Bang Juma? Saya minta jawaban sekali lagi dari dia. Adam ini diusir dari mana ke bumi? Jawab saya. Diusir tetap masih di bumi, tetapi di sebelah timur. Masa dari taman bumi ke itu. bumi? Masa dari Enggak, bumi ke bumi? Dia di bumi. Loh. Di Mesopotamia di sana. Iya, Irak dalilnya di mana dia diusir ke Ya, sebelah? baca itu di dalam Kejadian. Kejadian 3 manusia itu dikatakan begini. Lalu Tuhan Elohim mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Nah, Dari mana dia diambil? kan Dari mana dia diambil? dari Dari mana? Dari mana? dia mengelola tanah itu. Iya, dia Supaya dari makan mana dari dia? tanah itu. Dengar. Bercocok tanamlah dia. Dengar. Jadi petani. Dengar. Lalu Tuhan Elohim mengusir Adam dari Taman Eden supaya dia mengusahakan tanah. Tanah dari mana dia diambil? Saya tanya, dari mana tanah ini diambil? Kamu mempersulit dirimu. Materi kau lari dari penyembah Yudas mengharap kau Nah, bisa itu lolos. dari bumi, enggak ada tanah di Dari surga. bumi. Berarti Adam Iya. diusir. Berarti Adam diusir dari mana? Diusir ke mana? Dari Taman Eden ke sebelah timur taman itu. Oh tidak. Yang dikatakan sebelah timur itu jelas. Dia menghalau manusia itu dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya beberapa kerub. Nah, di Bukan sebelah Adam. timur Taman Eden itu dia Yang ditempatkan di situ kerub, bukan Bukan Adam.
yang ditempatkan Jadi, itu. Itu kerub yang saya tanya, Adamnya Kerub ditempatkan di itu mana? adalah malaikat untuk mengawasi jangan masuk lagi dia ke dalam taman itu. Nah dia diusir Kerub, kemana? ya, Dia diusir kemana? ke timur taman itu dia Mana diusir. dalilnya? Dia, Tadi kan dia sudah salah, kau baca. dia salah baca bang, harusnya gini bacanya. Salah baca Gini dia. nih. Yang benar bacanya gini, ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya lah beberapa kerub, gitu loh. Ada kata dannya itu. Jadi yang menjaga kemudian Taman Eden ini Di kerub sebelah ini timur. di sebelah Iya. timur. Nah dia diusir kemana? Sebelah timur taman itu. Jadi ke sebelah timur taman itu diusir dia. Jadi pintu gerbang taman itu dijaga kirup-kirup, ya, supaya jangan masuk lagi dia ke taman itu. Kalau dia masuk ke taman itu, dia memakan buah kehidupan itu. Kalau dia makan buah kehidupan itu, tetap dia hidup selamanya. Jadi Tuhan tidak suka itu, karena Tuhan sudah katakan, begitu engkau makan buah itu, engkau akan mati, gitu. Saya sih minta dalil di mana Adam diusir kemana gitu. Kan dari Di Eden sebelah katanya. timur. Sebelah Dari timur Eden. taman Eden itu. Iya, kan Anda mengatakan dari Eden katanya. Nah, yang saya minta dalilnya di mana Adam ini diusir. Ya, di dalam Kejadian Di dalam 3 itu apa? bacalah di situ satu pasal itu. Dia diusir ke sebelah timur taman itu. Dan dia Oke. disuruh mengelola tanah itu. Dari mana dia diambil, dari situ dia makan. Pak, Iya. itu cara baca Bapak salah loh Pak. Cara bacanya salah Pak. Ia menghalau manusia itu. Dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya lo beberapa Iya, kerub. Jadi boleh dan itu, tambahin? Pak, nggak nyambung itu. Lanjut. Silakan. Lanjut. Praedika silakan. Apa yang mau ditambahkan sama ente? Silakan. Ya, halo. Lalu Tuhan Elohim membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semua kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak. Jadi di sini dikatakan, lalu Tuhan Elohim membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Setelah itu, dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Oke, halo. Boleh saya tambah? Bagaimana ia menamainya dan seperti Iya, boleh. kalau Adamnya ada di bumi, kenapa hewan-hewan dari bumi ini Saya kemudian tambahkan. dibawa kepada Oke. Adam untuk dinamai? Oh, oke, ya. Boleh saya bicara ya, Silakan. Bang Zuma? Ya. Oke, ya. Mungkin pertama supaya mengerucut, supaya enak jalur berpikirnya, kita cari dulu di mana itu Taman Eden, lalu nanti yang lain-lainnya kita ikuti. Pertama begini, Taman Eden itu baik menurut kejadian yang kedua, itu jelas itu. Apakah itu di bumi atau satu tempat tertentu? Bang Zuma menolak itu keberadaannya di bumi. Tapi kalau melihat tadi Alkitab pasal 2 itu jujur sebenarnya kalau kita serius dengan ayat itu ada nama-nama sungai yang disebutkan di sana. Itu nama Ya, ada itu nama nama-nama sungai kan sungai. muncul belakangan, Bung. Tigris Itu muncul belakangan kapan? iya, duluan mana surga diciptakan daripada sungai yang ada itu? Oke, surga itu kan tidak dicipta, sudah ada kan? Kita Bagaimana fokus dulu ke mungkin Taman surga Eden. tidak Artinya di dicipta? Taman Aduh, parah ini. Artinya begini, bumi itu dicipta kan saya bilang, bumi itu dicipta, so pasti bumi itu belakangan. Kita fokus dulu, saya bilang, kita fokus dulu di mana Taman Eden, itu aja dulu, nggak usah kemana-mana. Nah sekarang kita lihat bukti-bukti teks.
bahwa ketika Taman Eden itu ada, diperkenalkan di sana ada sungai. Sungai-sungai itu dituliskan itu adalah sungai-sungai yang gampang dikenal di zaman kita sekarang, bahkan di zaman Alkitab pada waktu ditulis. Ada 2 sungai di situ, ada sungai Tigris, ada sungai Efrat, begitu ya. Jadi ini jangan dibuang. Artinya bahwa artinya begini, di sekitar Taman Eden itu ada 2 sungai di situ yang kenal sungai yang ada di bumi ini, dan itu ada sampai sekarang. Kalau hanya penamaan, Bung. Jadi kalau kita mengikuti alur Bung, itu di mana? gantian kita, Bung, gantian. Kalau hanya penamaan, Ya. orang Jawa juga ada yang bernama Edan. Oke, silakan. Jangan-jangan Taman Eden tadinya itu karena ada di Jawa disebut Eden, Taman Edan itu sepupuan dengan Edan. Jangan hanya karena nama Oke, baik. sampai Anda mengatakan kemudian Bukan. itu adanya di bumi. Gak bisa kayak gitu, Bung. Coba Anda baca dulu. Oke. Kejadian begini, 2. Bang. Jangan oke, Begini, Bang, dengarkan begini. saya dulu. Oke, Jangan begini, sok Bang. tahu. Dengarkan saya dulu. Demikianlah Enggak, riwayat langit dan yang bumi. Anda bicarakan itu teksnya jelas. Ya. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Ketika Tuhan menjadikan bumi dan langit. Ya. Kejadian 2 nomor 8. Selanjutnya Tuhan Oke. membuat taman di Eden. Hei. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu Bumi, diciptakan. Bumi kan? Dengarkan dulu saya napa, Bung. Kalian bisa ndak itu biasakan tidak seperti tabiat makanan yang kalian makan. Kejadian 2 nomor 4. Dengarkan nih yang masih bisa berfungsi otaknya nih. Demikianlah riwayat. Demikianlah riwayat. Dengarkan dulu napa penyembah Yudas. Demikianlah riwayat bumi, langit dan bumi pada waktu diciptakan. Ketika Tuhan menjadikan bumi dan langit. Selesai kan? Selesai kan penciptaan langit dan bumi kan? Udah selesai kan? Nah sekarang lanjut di data nomor 8. Selanjutnya Tuhan membuat taman di Eden di sebelah timur. Kalau Taman Edennya dibuatnya di bumi, berarti riwayat penciptaan bumi belum selesai. Koclo. Pakai otak nih sekali-kali kalau diskusi dan Bang Suma itu pakai otak. Ini kitab Anda dari agama orang lain, saudara kita sudah bahasa Indonesia belum Itu ngerti juga. hewan-hewan itu diciptakan di bumi. apa di Nenekmu surga? Kipet, tunggu dulu. Kejadian 2 nomor 4. Demikianlah, artinya udah selesai. Demikianlah riwayat langit dan demikianlah riwayat bumi pada waktu diciptakan. Lalu di data nomor 8, selanjutnya Tuhan membuat taman di Eden. Oke? Tuhan membuat taman di Eden. Kalau surga Eden, Adam itu di Eden, Eden itu di bumi, maka tulisannya kayak begini. Selanjutnya Tuhan membuat taman di bumi. Tapi ini Eden. Eden ini apa, Rek? Tadi kan bumi sudah selesai. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Udah selesai. Ketika Tuhan menjadikan bumi dan langit. Tamat. Penciptaan bumi udah selesai. Selanjutnya Tuhan membuat atau menciptakan taman di Eden. Nah, ini baru lagi nih. La haula wala quwata illa billah. Disitulah ditempatkannya Adam, manusia pertama yang dibentuknya. Pertanyaannya, apakah Adam dicipta di bumi atau Adam di Eden? Di Eden. Apakah Oke. bumi dan Eden sama? Tidak. La haula wala Oke, quwata sudah. illa billah. Sudah Oke jawab. apa? Oke, silakan. Oke, baik. Silakan. Oke. Mungkin kurang lebih 3 menit Abang bicara. Izinkan saya bicara juga ya, 3 menit. Ya, yang Begitu, penting ada nilainya, Oke. bukan pembodohan. Ya, Oke, lanjut. justru itu. Oke, Ah, silakan. silakan. Nah, begini ya. Heeh. Iya, jadi justru kalau Abang bilang itu selesai penciptaan langit dan bumi, lalu selanjutnya ada penciptaan Eden, ya, atau ya, Eden di timur, apapun nanti istilah Anda. Kalau itu diciptakan di langit sana, itu sudah tidak masuk.
Kenapa? mengikuti kalau itu karena kalau di bumi berarti kan sudah selesai, langit pun kan sudah selesai. Kalau Ya, mengikuti jalur awang lah. iya. Oke. Nah, jadi begini, kalau lihat semua hal yang disampaikan dalam teks, di situ ada nanti Taman Eden, lalu Adam di sana, lalu ada binatang dibawa di Taman Eden. Sejak kapan satu tempat lain ada selain surga dan bumi? Nah, lalu kalau bukan surga, lalu kalau bukan bumi, ini menurut teks Alkitab ya, di mana itu tempatnya? Lalu di situ ada binatang-binatang seperti yang kita kenal sekarang ini. Jadi adalah lebih tepat sebagaimana dinyatakan oleh Alkitab, itu adalah di bumi, Taman Eden di bumi itu adalah bagian dari bumi supaya bisa memahami. Jadi ada bumi sebagai yang besar, lalu ada bagian kecilnya, itulah Taman Eden itu yang ada di antaranya beberapa sungai yang dikenal. Nah lalu ya, jadi tidak mungkin. Coba abang, menurut abang, kemana binatang-binatang yang diciptakan Adam? Apa? Kenapa? Kenapa? Apa pertanyaannya? Halo, halo, halo. Halo. Halo Bang Frederika. Ya, halo, apa pertanyaannya tadi? Bung, diulang pertanyaannya, Bung. Bung, Binatang-binatang tetap tidak menerima bahwa oke, oke, sorry ya. Sinyalnya bang, nggak kedengeran, putus sinyalnya, putus. Cari yang tempat yang bagus dulu bang. oke. Oke. Sinyalnya nih bang. Sinyalnya siapa? Sorry. Sudah ya. Sorry. Sinyal dia bang Juma. Iya. Oke, moga-moga sudah ya. Iya. Jadi begini. Oke, saya ikuti ya. Jika kita menolak keberadaan Taman Eden di bumi, sementara ketika Adam dibawa ke Taman Eden, ada satu tugas untuk menamai binatang-binatang. Ada binatang-binatang di situ, lalu dinamai. Ya. Nah, persoalan dan pertanyaannya ini kepada Bang Zuma. Kira-kira di mana binatang-binatang itu berada? Oke, lalu kalau bukan di bumi. Oke, baca Kejadian 2 nomor 19. Di situ ada kata baun. Baun ini bisa diartikan datang atau membawa. Jadi dikatakan lalu Tuhan Elohim membentuk dari tanah. Jadi Tuhan membentuk dari tanah segala binatang-binatang hutan dan segala burung di udara. Selanjutnya apa? Dibawanya lah semua binatang dan tumbuhan binatang yang dibentuk tadi kepada manusia itu untuk dilihatnya. Aduh, belajar dulu. Belajar lagi. Tak kirim ente ke perpustakaan supaya Anda banyak belajar. Jadi kemudian Allah membentuk kemudian binatang-binatang. Setelah Allah membentuk binatang itu dibawanya ke Adam. Oke, bukan ada binatang di situ memang, tapi binatangnya dibentuk dulu di bumi, baru Allah membawanya kemudian. Pahami itu. Nah, tadi ada pertanyaan Anda yang lucu. Kalau kemudian di situ sudah selesai di langit dan di bumi, kenapa kemudian ada Taman Eden di langit? Yang mengatakan bahwa Eden itu artinya langit, sopo? Dalam bahasa Ibrani, kalau langit itu adalah samayim, bumi itu artinya eretz, Eden beda. Kalau Eden itu beda, jangan Anda sama-samakan antara Eden, eretz, dengan samayim. Eden ya Eden. Eden itu siapa yang tahu artinya Eden? Ada nggak yang tahu artinya Eden? Saudara saya, Akhi Billy, Eden artinya apa, Akhi? Taman ya, Bang. Iya, itu dalam bahasa Arab kita Aden itu taman. Jannah Aden itu pun bukan taman. Jannah yang taman. Taman Eden artinya apa? Jannatun Aden artinya taman Eden. Makanya dikatakan dalam bahasa Ibraninya taman Eden ya. Taman gan. Jadi ini ya, saudara. Eden. Jadi yang disebut pemahaman orang Yahudi jadi ini kan kita orang Yahudi ya guys. Jadi Gan Eden itu setara dengan bahasa Inggris paradise atau surga. Surga. Atau Firdaus.
Allahu Akbar, Masya Allah. Cuman kita nggak tahu karena Oke. pada saat itu kita nggak ada. Apakah surga dan bumi pada saat itu didekatkan oleh Allah? Kita nggak tahu. Wallahu alam. Karena kenapa kita belum ada pada saat itu? Oke. Tidak ada binatang di surga, Bang. Terlalu jauh itu, Bang. Loh, lalu Tuhan Masa Adam di surga? Enggak, Adam di surga lalu dibawa kepada Adam untuk dinamai binatang-binatang. dalilnya begitu. Logikanya, masa Dalilnya begitu. enggak, justru Anda Dalilnya yang begitu. memaksa. Tidak begitu. Justru kalau itu berarti Adam di surga lalu dibawa binatang-binatang ke surga itu. Dalilnya mana itu? Logikanya di mana? Tadi saya bacakan apa? Kejadian 2 nomor 19 Tidak, itu itu Anda apa? maksa. Ini dalilnya dikatakan di Tidak bawah. ada itu. Lalu Sungai Pison, Sungai Tigris dan Efrat. Loh, kalau ada nama Apa di itu? surga, ada nama di surga bersama dengan nama yang ada di bumi berarti sama. Ada nama di Makassar, nama jalan, nama sungai sama dengan nama jalan yang ada di Amerika, sama kampung tempat Bang, kelahiran. ada- Dengarkan. Nama Oke. tempat kelahiran saya di sini di Sulawesi Selatan namanya Monte Carlo. Di Amerika juga ada Monte Carlo, berarti yang ada di Sulawesi Selatan ini adalah yang ada di Amerika sana gitu. Hah? Oke, Pak. Oke aja Jawab, terus Bang, dari ya. tadi. Ada apa, Bang? Oke. Abang sudah kemana-mana. Loh, Bang, Anda mengatakan itu ditulis lihat di- nama sungai kan? Anda mengatakan Ya. lihat nama sungai. Saya Iya. katakan kampung saya lebih duluan Monte Carlo yang ditemukan di benua Saya- Amerika sana daripada tempat kampung Oke. saya itu desa Monte Carlo lebih duluan yang Oke. ada di benua Afrika sana Saya tanya, daripada Abang, ya. yang ada di sini. Apakah kemudian tempat Oke. kelahiran saya ada di sana? Oke, Kucing. Nama saya tanya kampungmu abang kan ya. nggak terkenal di dunia. Kucing. Tanya abang ya. Sedikit lagi, Bang, bentar. saya tanya abang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya buktikan bahwa Taman Eden itu di surga. Di Wahyu 2 ayat 7. Bentar bang, Tata, izinkan diam saya dulu bang. kau, jangan ngikutin. Izinkan, diam kau Sar, atau kau turun Sar? Atau kau turun? Diam kau Atau dulu. kau turun? Diam. Diam. Ini saya buktikan bahwa Taman Eden itu surga. Tata, Wahyu diam dulu. 2 nomor 7. Siapa yang bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus. Ayo. Wahyu Pohon 22. kehidupan adanya di mana? Di Taman Eden. Taman Wahyu Eden itu 22. Firdaus. Wahyu 22 nomor 2. Emang Firdaus di bumi gitu? Mikir. Lanjut lagi. Di mana itu? Wahyu 2 nomor Itu 7. Yang kita bicarakan kejadian, bukan wahyu. Ini di dalam kitab Wahyu ada namanya pohon kehidupan. Adalah Benar. surga benaran. Hei, Wahyu itu makanya itu, Sar. Kalau mau besar-besaran suara saya lebih besar, Sar. Nah, di dalam kitab Wahyu 2 nomor 7 itu ada ada pohon kehidupan. Pohon kehidupan ada di dalam kitab Kejadian 3 nomor 22. Itu di Taman Eden atau ada 2 pohon kehidupan? Jawab. Apa ada 2 pohon kehidupan? Saya tanya, apa ada 2 pohon kehidupan? Jawab. Apa ada 2 pohon kehidupan? Ya, pohon itu. Hah? Hah? Pohon kehidupan di mana? Pohon kehidupan di mana? Udah dicabut dari dunia. Di mana ayatnya? Pohon kehidupan dicabut. Di mana? Udah diambil kemuliaannya. Bang, Di mana itu ayatnya? Jangan ngarang. Udah Tidak. dipanen, Pade udah Di dipanen. kejadian itu. Udah dipanen. Lanjut Bang Juma. Taman Eden. Ya, jangan oke, samakan. jawab ini Bang Singik ya. Oke, lihat Bang Singik. Ya, enggak apa-apa. Gini, kalau Bang Anda Sugi. menyatakan bahwa sorry. Bang Sugi ya. Bang Sugi, kalau Anda masih tetap berkata bahwa pohon kehidupan yang dimaksudkan di Taman Eden di Kejadian pasal 2 pasal 3 itu adalah hal yang sama objeknya sama dengan di Wahyu pasal yang kedua, Anda salah ya, gitu ya. Jadi kalau yang di Kejadian pasal 2 pasal 3, setelah mereka makan buah pohon pengetahuan, mereka masih punya potensi untuk bisa memakan buah itu.
ya buah pohon kehidupan itu. Itu sebabnya lalu ada kerub yang menjaga. Nah, artinya potensi untuk mengambil itu, kalau itu sudah di surga dan di bumi, bagaimana potensi atau kemampuan Adam dan Hawa yang telah jatuh dalam dosa untuk bisa naik ke surga untuk mengambil itu? Justru meneguhkan bahwa kenapa harus dijaga, maka itu untuk mencegah Adam dan Hawa mengambil pohon itu kembali, buahnya itu loh. Kalau Anda tanya di mana itu atau kapan, teman saya tadi sudah sampaikan, oke, ada peristiwa air bah, harus dicatat itu yang melingkupi seluruh bumi. Eden itu artinya apa, Bung? Eden itu artinya apa? Udah, gantian. Udah, gantian. Eden itu artinya apa? Nah, saya belum selesai. Enggak usah nyerocos kayak gitu, enggak ada artinya pun, enggak ada pun. Saya tanya, Eden itu artinya apa? Kebahagiaan. Kebahagiaan. Eden itu apa? Eden. Oh, lari ke perpustakaan lagi. Googling dia itu. Demikianlah riwayat langit dan bumi. Dah selesai. Pada waktu penciptaan. Di data nomor 8-nya kemudian selanjutnya Tuhan menciptakan taman di Eden. Ini jelas sekali nih. Selanjutnya Tuhan menciptakan. Setelah proses penciptaan langit dan bumi, Tuhan kemudian menciptakan taman di Eden. Andai saja taman ini dan ini ada di bumi, maka di situ akan dikatakan selanjutnya Tuhan Elohim membuat taman di bumi. Tapi dikatakan taman di Eden. Eden ini di mana? Di bumi. Oh, beda. Bumi ya bumi, Eretz. Tapi kalau Eden ya Eden. Eden identik dengan paradiso. Paradiso itu Firdaus. Pada hari ini juga kamu akan bersama aku di Firdaus. Mana itu? Di mana itu? Di mana itu? Di bumi. Jadi Eden itu Firdause. Firdause itu Firdaus. Yesus berkata kepada penjahat itu, pada hari ini juga engkau akan bersama aku di Firdaus. Kalau Yesus disalib di bumi bersama dengan penjahat, lalu dia mengatakan pada hari ini juga engkau akan bersama aku di Eden, berarti Eden di bumi. Tapi faktanya dia mengatakan pada hari ini juga kamu akan bersama aku di Eden. Nah, di mana itu Eden? Kalau Eden itu di bumi, kenapa harus Yesus mengatakan pada hari ini juga engkau akan bersama aku di Eden? Ayo, ini dua-duanya ke perpustakaan. Berdasarkan teks perjanjian lama. Ya. Coba buktikan. Silakan. Anda buktikan bahwa Firdaus itu sama dengan Taman Eden berdasarkan teks-teks perjanjian lama. Coba lihat, ada enggak? Ini. Apakah Taman Eden yang dimaksudkan itu adalah Oke. Coba lihat di perjanjian lama. Buktikan. Baik. Kalau kita berbicara mengenai kata Eden, tadi saudara Billy, praktisi Yahudi, apa yang dikatakan? Eden sama dengan mana perjanjian lama? Firdaus. Coba, mana perjanjian lama? Anda buktikan dulu teks perjanjian lama. Tes perjanjian lama Eden yang mana tertulis. Perjanjian lama yang menyatakan perjanjian lama Eden. Ganbi Eden. Di mana itu kata Ganbi Eden. Tidak ada apanya. Buktikan. Tidak ada apanya. Paradise itu identik dengan Eden. Kalau Taman Eden, mana? Mana ayatnya? Oke, saya sudah mana ayatnya? Kejadian 2 nomor 8. Kejadian 2 nomor 8. Ya, yang. Nah, oke. Coba. Mana? Coba Anda terjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Coba Anda terjemahkan ke dalam bahasa. Mengerti, Abang? Silakan. Iya. Anda terjemahkan ke dalam bahasa Yunani dulu dong. Perjanjian lama, Bang. Loh, kok langsung ke bahasa Yunani? Loh, silakan.
buktikan dulu bahwa Taman Eden sama dengan Firdaus berdasarkan ya kitab suci Perjanjian Lama, bahasa Ibrani Iya. atau tidak. Eden bahasa Yunaninya apa? Loh, Perjanjian Lama tidak ditulis dalam bahasa Yunani, Bang. Ya, saya tahu. Makanya saya tanya. Makanya saya tanya. Sekarang begini. Jangan tanya saya. Sekarang Saya yang begini. bertanya. Sekarang begini. Sekarang Anda begini. membuktikan. Sekarang begini. Dengarkan saya. Eretz bahasa ya. Indonesianya apa? Kok, Oke, boleh bumi, boleh tanah, ya. Nah, kalau Eden bahasa Ya, Indonesianya ya apa? udah, silakan. Eden bahasa Indonesianya apa? Ya, diterjemahkan. Bukan itu. Abang dalilkan. Ya, Eden. Eden ya Eden. Lagi Eden jawab. bahasa Anda Indonesianya bilang bahwa apa? Taman Eden sama dengan Firdaus. Eden bahasa Saya- Indonesianya saya tanya apa? Anda. Eden bahasa Indonesianya apa? Tidak susah itu lihat Alkitab itu Taman Eden. Eret, Bawang, pertanyaan Eret, saya. Ya, Taman Eret, Eden ya, Taman. Eretz bahasa Indonesianya bumi. Eden bahasa Indonesianya apa? Oke. Edan. Ya, diterima Taman Eden. Ya, Eden. Ya, Eden itu bahasa Indonesianya Lalu apa? permasalahannya di mana? Bahasa Indonesianya Eden apa? Bang, Abang pernah mengerti apa yang disebut dengan bahasa serapan? Bahasa serapan, bahasa Nah. sarapan kapan? Jadi bahasa luar yang diserap. Nah, Abang nggak ngerti kan? Jadi ada bahasa luar yang Jangan- diserap. Jangan lebay, jangan sok ngajar diserap di sini, menjadi jangan bahasa sok ngajar. Indonesia. Jangan sok ngajar, Anda baru belajar di sini, Anda murid saya di sini, paham? Demikianlah riwayat. Anda Demikianlah riwayat. jelaskan. Coba jelaskan kepada saya, Eden dalam bahasa Indonesia apa? Kan Anda bilang Tidak ada bahasa Indonesianya itu. Oke. Anda kalau tidak bisa kemudian menemukan kata Eden dalam bahasa Indonesia, sudah diserap di bahasa. berarti Eden bukan bumi. Jadi, Kalau bukan bumi apa? Bang, terlalu ngaco dalil Anda. kok Karena terlalu tidak ada ngaco? bahasa Indonesianya. Lalu Anda Kalau terlalu ngaco. Anda bilang karena tidak ada bahasa Indonesianya, maka itu membuktikan bahwa Eden bukan di bumi. Ngaco. Kok ngaco pula? Kok ngaco? Dalil apa itu? Kan itu kan dalil Anda. Saya Karena tanya, saya tidak tanya. ada bahasa Oke. Indonesianya, Maka itu di Oke, surga. Ngaco dengarkan itu. saya, dengarkan. Sekarang Adam diciptakan di mana? Oke. Di bumi. Mana dalilnya? Loh, itu jelas Alkitabnya itu. Mana diambil dari buku dalilnya? dari Talmud. Adam dicipta di bumi, mana dalilnya? Jawab. Oke ya. Kejadian pasal 1 ayat 6, ayat 26, 27. Nah, lalu direalisasikan. Saya tanya, Oke, ya. mana dalilnya Adam dicipta di bumi? Mana? Yang di pasal 2 itu loh. Mana dalilnya dia dicipta di bumi? Mana? Mana? Tunjukkan ke saya. Mana? Kejadian 2 ayat 19. Kejadian 2 nomor 19. Coba mana di situ, bacakan ke saya. Bacakan ke saya. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Terus? Dibawanya lah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya, dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk. Mana di situ? Mana di situ dikatakan diciptakan Adam di bumi? Mana? Ada itu. Mana? Itu binatang yang dibikin. Iya. Yang saya tanya, Adamnya mana diciptakan di situ? Mana Adam diciptakan di bumi? Mana dalilnya? Mana? Bacalah di dalam Kejadian 2 itu. Mana? Manusia diciptakan. Karena Yesus lagi? Kenapa Yudas yang saya sebut? Adam diusir dari Gan Eden menuju ke mana? Sebelah timur taman itu. Mana dalilnya?
Ya di situ bacain lah semua. Di situ. Kejadian itu penciptaan. Bacanya salah, Di dalam Bapak. kitabmu Cara itu, bacanya salah. Kok nyuruh kamu, Sar? Kok nyuruh, ha? Jor gimana? Mana dong dalilnya dong? Adam diusir, dicipta kemudian diusir ke bumi, mana dalilnya? Ada nggak dalilnya? Adam diusir ke bumi, ada nggak? Nggak ada dibilang diusir dari taman itu ke sebelah timur. Mana ayatnya? Mana ayatnya begitu? Ada itu, baca semuanya itu. Sudah dibaca tadi, nggak ada. Ada. Nggak ada. Isin ya, maghrib dulu sebentar. Sampai 2 hari sebelum kiamat, saudara yang barusan masuk ini yang sering ke Google, kamu carikan saya Adam diciptakan di bumi, ya. Kalau ada saya transfer uang. Silakan. Ya otomatis di bumi lah, nggak ada di mana-mana itu. Asumsi. Ya. Kok asumsi? Kan Allah menciptakan langit Ya harus dan ada bumi. ayat lah. Mana ayatnya? Mana Ya. ayatnya? Mana? Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Udah? Ayatnya mana? Adam diciptakan di bumi, ayatnya mana? Langsung. Jangan ngarang. Kejadian 1. Ya. Ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Itu penciptaan jagat Iya. raya. Yang ditanyakan penciptaan Adam. Mana? Iya, penciptaan Adam di dalam seterusnya ada nih. Ada di Kejadian 1 ayat 26. Itu manusia diciptakan untuk menjadi penguasa di bumi. Ayat Berarti 26, Adam tidak diciptakan di berfirmanlah, bumi. baiklah kita menciptakan, menjadikan manusia itu menurut gambar dan rupa kita. Ya, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala. Ya bacalah seluruh Nah, bumi. iya, itu kan udah saya sebut tadi. Jadi Boleh saya tambahin, Mas Adam Sugi? di situ Mas Sugi. diciptakan untuk menjadi saya tambah ya, Mas penguasa Sugi? di bumi. Ya, apa lagi? Iya, penguasa di bumi karena dia diciptakan di bumi. Nggak ada ayatnya dia diciptakan di bumi. Mana ayatnya? Nggak ada. Di dalam ayat-ayat ini nggak bisa sama dengan yang kau pikirkan. Lah, ya. Apa yang dituliskan, dipaparkan oleh Tuhan, itulah yang kita baca. Bukan itu artinya seperti Anda apa yang kamu berasumsi. inginkan. Artinya Anda berasumsi Apa yang padahal kamu inginkan padahal di untuk dalam imani kitabmu nggak sendiri, bisa. di dalam kitab Karena kamu manusia. kitab Amsal 3 ayat 5, janganlah kamu bersandar atas pengertianmu sendiri. Amsal 3 ayat 5. Oke, Bang Sugi. Bang Sugi. Silakan. Bang Sugi. Bang Sugi. Oke ya, saya tambahin ya. Oke, saya tambahin kalau mau cari dalil ayat. Sinyalmu merah. Sinyalnya merah, Pak Sugi. Merah. Dari tadi sinyalnya mulu kena nih. Sebenarnya ketika kita baca Wahyu 2 nomor 7, itu pohon kehidupan di Firdaus. Di Kejadian 3 ayat 22, pohon kehidupan di Taman Eden. Artinya Taman Eden itu ya Firdaus. Nggak usah berasumsi, oh itu tercabut. Itu dicabut, ayatnya mana? Jangan samakan Kejadian dengan Wahyu. Wahyu itu adalah penglihatan Rasul Yohanes. Atau Anda mau mengatakan, ada 2 pohon kehidupan gitu, Bang? Bang. Apakah Anda mau mengatakan ada 2 pohon kehidupan? Saya tanya, apakah ada 2 pohon kehidupan? Iya, betul. Wih, baca banget pohon kehidupannya ya. Di mana ada 2 pohon kehidupan, Bang? Nggak apa-apa. Coba. Oke, biar kita jelaskan. Oke, Ya. Anda terima soal lain, tapi dijelaskan tolong didengar. Oke, ada 2 pertanyaan saya jawab. Yang pertama tadi, adakah ayat dalil yang menunjukkan bahwa manusia diciptakan di bumi? Kejadian pasal yang kedua, ayat 4b, ayat 4b sampai ayat
hilang lagi. Akhi, aku mau sembahyang dulu ya, Akhi. Oh ya, Bang Billy, silakan Bang Ketemu Billy. lagi, ya, ya. Oke, makasih Bang. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, belum ada apa-apa pun di bumi. Nah, ini juga ngaco juga nih, katanya hari ketiga udah ada tumbuh-tumbuhan masuk di ayat 5. Segala isinya. Nah, lalu manusia diciptakan dari material yang sudah ada di bumi. Dan manusia betul-betul ya Ayat diciptakan oleh Allah dan dia ada di bumi. Ya. Ya. Jadi kalau kita mau dalilkan itu, paksakan itu bahwa itu bukan di bumi, saya kira kita sudah memaksa, memperkosa teks itu. Jadi itu sangat jelas bahwa itu adalah proses penciptaan langit dan bumi segala isinya, termasuk manusia sebagai penghuni. Jadi itu proses penciptaan di bumi. Jadi kalau Anda menyatakan mana ayatnya itu, atau Anda mau berkata bahwa manusia diciptakan bukan di bumi, di surga, tidak ada ayatnya. Jika kami balas tanya, tunjukkan ayatnya jika manusia diciptakan di surga. Anda bisa membuktikan. Coba, jika Anda mendalilkan manusia tidak diciptakan di bumi, mana ayatnya? Kepental Bang, nanti pada sudinya. Bentar Bang, dia kebental Bang. Oke. Nah justru itu. Oke, sorry ya. Jadi begitu. Ketika kita misalnya membuatkan dalilnya manusia tidak diciptakan di bumi, silakan aja nanti memberikan dalil ayat mana dikatakan Alkitab atau kitab suci manapun bahwa khususnya Alkitab yang kita bicara sore ini bahwa itu tidak di bumi. Silakan tunjukkan ayatnya. Adalah lebih mudah ketika kita melihat semua teks-teks yang ada di dalam Kejadian pasal 2 dan pasal 3 adalah ayat-ayat normatif, bukan perlambangan dalam arti begini. Misal, sorry ya, saya kritiki lagi kembali pernyataan kata sungai ya Tigris, kemudian Efrat. Itu Tigris dan Efrat adalah sungai yang begitu kental di dunia perjanjian lama khususnya. Jadi itu jangan ditarik kemana-mana karena ada kesamaan ini dan itu. Nah lalu kita mendadak bilang, oh itu belum tentu karena ada kesamaan seperti tadi ilustrasi Bang Juma. Saya hormati, saya hargai. Tapi itu kan terlalu memaksa. Padahal kan begitu terang ayatnya. Nah lalu kalau kita misalnya tadi pertanyaan saya, bagaimana mungkin kalau Taman Eden itu di satu tempat atau kalau itu adalah di surga, lalu dibawa ke sana binatang-binatang? Saya kira kekristenan tidak pernah mengakui adanya konsepsi surga yang dipenuhi dengan binatang-binatang. Tidak ada. Itu menjadi sebuah hal yang lucu, aneh, gitu loh. Jadi kalau misalnya dibawa kepada anak, entah apapun nanti istilah analisa beliau yang mengatakan bahwa oh ini kan menurut bahasa aslinya, silakan aja, tidak usah terlalu jauh-jauh gitu kan. Pemahaman sederhana pun dari teks bahasa Indonesia itu cukup memberikan makna yang dimaksudkan, yaitu ada binatang-binatang. Bentar Bang Pre. Ya. Saya sapa dulu Bunda Rama. Assalamualaikum. Bunda Rama. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya sapa dari tadi nih Bang Ben. Assalamualaikum Bang Ben. Bang Ben. Oke Bang Ben, sebelum Pak Suki datang tolong ditanggapin si Preyadik tadi. Lanjut Bang Ben. Ya tadi kan udah itu kan sama Bang Zuma ya. Setelah penciptaan langit dan bumi selesai, barulah Elohim menciptakan taman di Eden. Nah, pertanyaannya, ada nggak dikatakan bahwa taman itu diciptakan di bumi? Oke, langsung kita jawab, Pak. Boleh. Bang Ben di mute gitu. Gogeng lagi.
Ya, halo. Bisa Ya. didengar ya? Bisa. Oke, sorry. Justru itulah tadi kan. Oke lah, kita buat dua opsi. Kalau tidak di bumi berarti di surga. Mari kita sama-sama membuktikan bahwa Kalau Taman tidak Eden itu di surga. kalau tidak di bumi, kalau tidak di Di bumi surga. berarti di surga. Itu asumsi atau pemikiran atau pandangan. Justru itu kami menyatakannya di bumi, tapi kan dari pihak saudara tidak menerima itu di bumi dan bilang itu kan di surga. Kan itu kan tadi kan? Oke. Itu menurut menurut pengakuan Yesus sendiri gitu. Enggak. Oh, enggak tahu. Tapi sejauh ini saya tidak mendengar, tidak ada tadi mendengar pernyataan sampai ke Yesus ya. Hanya di dialognya kan tidak di bumi. Berarti kalau tidak di bumi di mana? Walaupun menurut saya Bang Zuma agak sedikit bergeser. Tadi dia tidak di awal tegas menyatakan di surga, tapi ketika ada rekan kita Muslim bilang itu di Firdaus dan Firdaus itu adalah surga, lalu beliau ngikut lagi ke situ. Itu loh. Saya analisa tadi ya. Jadi tidak konsisten juga beliau. Tapi maksudnya begini, saya menyatakan bahwa teks-teks yang bisa kita pahami secara normatif sebagaimana dituliskan bahwa Taman Eden itu adalah di bumi. Oke, pertama tadi beberapa pertanyaan pembuktian di situ adalah soal di mana manusia diciptakan. Jelas manusia diciptakan tadi ayat 4b sampai ayat yang ke-7 itu saya menyatakan mana ayatnya itu sudah bahwa ketika itulah manusia dibentuk dari debu tanah dan itu di semua lingkaran ayat itu adalah ayat-ayat penciptaan di bumi. Ayat-ayat di bumi, baik tumbuhan maupun binatang. Kalau itu kita tarik ke surga, saya kira itu akan lebih berat untuk mempertanggungjawabkan. Oke, Bang Ben, lanjut ditanggapi Bang Ben. Iya, saya masih belum nemu gitu ayat bahwasanya kan di situ dikatakan setelah penciptaan langit dan bumi selesai, baru Elohim menciptakan sebuah taman di Eden. Yang kosakatanya Eden bukan Eret. Itu loh. Di mana dikatakan bahwa Gan atau taman itu diciptakannya di Eret atau bumi. Artinya begini, ketika ada sesuatu yang menjadi pertanyaan itu hal yang wajar. Kalau sudah jelas di situ, kita tidak perlu berdialog di sini kan. Tapi gini, Anda masih seperti tidak bisa menerima. Tapi saya tetap katakan di dalam Kejadian pasal 4 itu, Bang. Iya, gimana Bang Ben? Lanjut Bang Ben. Ya dia kan masih nyari, belum ketemu itu. Eden diciptakan di Eret situ dia masih nyari. Sampai-sampai Google error itu. Allah telah ciptakan bumi ini seperti taman yang dihiasi tumbuh-tumbuhan air yang mengalir. Untuk tempatnya hidup anak manusia. Saya lagi di luar ini, Jaya. Ini dulu, lanjut dulu Jaya. Saya lagi jemput. Siap Bang. Ini kok udah dua. Bang Sar, halo Bang Sar. Bang Sar Rahman. Bang Sar Rahman. Ini saya sapa dulu Logika. Ini Muslim apa Kristen nih? Saya tadi minta naik mulu. Logika. Hah? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Bang, apa yang mau ditanggapin Bang? Ini dari tadi nanya Eden ya. Ya coba, lanjut Bang. Ini saya menemu kalimat Eden pada Yehezkiel 28:13.
Coba dibaca. Orangnya lagi googling, Bang. Oh, googling. Ya, 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 ya. Ya, itu saja sih. Ya, skill. Satu lagi nggak balik lagi dah, Rosi. Hah? Nggak ada, Mas Sugi. Kenapa ada kepental? Tahu, sinyalnya kali. Oke, lanjut dong, Bang Luika. Bersuara aja, saya lagi di luar. Lanjut. Ini yang nunggu juga nih yang di bawah nih. Masih googling aja ini dari tadi. Ini pada googling nih ya. Bang Sar, Mereka di googling cari GPS. Lokasinya Taman Eden. Bang Pradika. Coba buka YSL 2813. Tidak mau tahu kan di Google ada GPS-nya, alamatnya Taman Eden gitu. Terus ada gambarannya. Nanti kan pakai Google Map bisa tengok tamannya itu kan. Halo Bang Sar. Halo. Bang Sarhaman. Halo. Halo. Pertanyaannya Ya. apa, Bang? Ya, menurut abang lah, menurut pemahaman abang lah, seperti apa itu taman, apa isi dalam taman, siapa yang membuat taman, dan guna taman itu untuk apa? Oke ya, ini kan tidak terlalu, menurut saya tidak terlalu substantif ya, dan tidak perlu dipersoalkan. Siapa yang menciptakan Taman Eden? So pasti Tuhan, udah gitu ya. Udah. Nah, lalu siapa? Ya kalau hanya pertanyaan begini kan tidak terlalu ini ya. Bentar Bang. Bisa aja kita ngotot-ngototan, padahal menurut saya itu tidak terlalu substantif. Coba Abang buka YSL 2813. Iya, oke. Lalu pertanyaan abang dari situ? Tolong dibacakan dulu. Lalu definisinya itu siapa yang menceritakan bahwa ada Taman Eden itu? Tuhan kah? Kan menurut abang kan Taman Eden pasti dibuat Tuhan. Tapi yang memberikan nama itu siapa? Siapa yang menceritakan taman itu begitu-begitu bentuknya? Sedangkan jelas bahwa Bapa itu adalah di surga. Tidak diceritakan tentang bentuk bagaimana surga itu. Itu dalam kitab Bapa. Kalau mau saya bacakan, Abang yang bacakan atau saya yang bacakan? Andai tadi ini dua orang di ngotot, Eden tuh di bumi. Saya bantu bacakan YSL 2813. Bacakanlah. Ini kalau Bang Sar masih ingat saya nih Bang Sarahman nih. Mengatakan Kristen itu adalah organisasi. Itu dari mulutnya sendiri. Teman-temannya mengatakan sekte. Dia mengatakan organisasi. Berarti suatu kumpulan, suatu perbentukan ya untuk memperkuat siapa Mesias yang sebenarnya. Ternyata Mesias mereka adalah Paulus. Barnabas yang dibebaskan tetapi Yesus jadi tumbal.
Siapa yang ngomong ini? Abang ini jangan lari lompat sana. Bang gampang menjawab itu, Bang. Oke, dalilnya mau apa? Mau Saya bilang nggak apa? ngomong Siapa bilang Bang. apa? Saya Siapa nggak yang ngomong bilang sama Paulus Abang. Mesias? Oke, oke. Saya kan termasuk Saya di nggak dalamnya ngomong. dalam arti Iya. begini. Sorry lah ya. Kita Ah. diskusi lah. Oke, Makanya Bang, kalau jangan begitu siapa yang abang gini, mendalilkan abang gini, Paulus abang itu jangan adalah nyambar. Mesias? Abang nggak usah nyambar sama saya. Saya ngomong sama Coba. Sar. Oh, oke. Sorry, Oke, Bang ya. Sorry. ngerti ya. Oke. Ya, oke lah. Kalau gitu kita pikirkan lah. Eden dulu dong, jangan loncat ke sana sini dulu dong. Eden dulu. Yang mau skill tolong bacakan dong biar nggak kelamaan. Enggak, ya si Bogol King aja kan? Apa dalil? Dalil 28 ada dalilnya apa, Bang? Silakan aja, tanya aja. Silakan tanya aja, Bang. Saya buka Alkitabnya. Engkau di Taman Eden. Oke, saya buka Alkitabnya. Lalu dalilnya apa? Itu. Engkau Ya, di Taman pertanyaan Eden. apa? Yaitu Taman Allah. Penuh segala batu permata yang berharga. Yaspis merah, krisolit merah, dan yaspis hijau. Permata pirus, krisopras, dan nefrit. Lazurit, batu darat, dan malakit. Tempat tahtanya dibuat dari emas dan disediakan pada hari penciptaanmu. Jelas kan? Jelas enggak? Eden itu di mana? Oke. Kata tahtanya ya. Menurut Kristen Tuhan bertahta di mana? Di bumi atau di surga? Dari tadi itu bahas Eden. Katanya bilangnya ada di Irak, kata Sisar. Ini buktinya. Ada di mana Eden? Apakah betul di Irak? Ya, di situ kalau nggak salah tadi nggak salah dengar ada kata tahtanya ya. Iya, menurut Kristen Tuhan bertahta di mana? Di surga atau di bumi? Ayo yang bilang Eden di Irak, jawab. Eden ini di mana? Engkau di Taman Eden, yaitu Taman Allah. Apa Taman Allah itu di Irak? Apa tahta Allah itu di Irak? Sebutin, ayo. Yang bilang Eden itu di Irak. Sebutin, mana dalilnya? Atau cari di GPS, Taman Eden. Lagi open GPS. Apa Taman Eden itu beda dengan Yerusalem baru? Beda. Oke, Bang. Bang, yang tadi membacakan ayat Yeskel pasal yang berapa tadi? Itu Gurunda Ayat sudah 13 itu. selesai. Gurunda sudah selesai. Iya, 28:13 dikatakan Eden ada tahta Tuhan ya. Kristen bertahta di mana? Di surga. Assalamualaikum Bang Zuma, salam kenal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam kenal Bang. Iya Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Lama kali nyelam ke dasar sumurnya. Enggak Kirim ada ke Taman Eden perpustakaan. di dasar sumur, jangan dicari. Ketemu padahal ada di Yeskil 28:13. Loh, lalu dalilnya di situ mana ada tahta surga, tahta Allah? Nggak ada itu, Bang. Tahtanya itu. Di mana? Baca baik-baik dulu ayatnya, Bang. Bang Logika bacain lagi dong tadi. Halo Bang Logika. Oke, saya bacakan Yeskel 28:13. Engkau di Taman Eden, yaitu Taman Allah. Penuh segala batu permata yang berharga. Yaspis merah, krisolit, dan yaspis hijau. Permata pirus, krisopras, dan nefrit. Lazurit, batu darah, dan malakit. Tempat tahtanya diperbuat dari emas dan disediakan pada hari penciptaanmu. Tuh, tahtanya. Menurut Kristen, tahtanya Elohim itu ada di mana? Di bumi atau di surga?
Baru dia googling. Salat maghrib dulu Bang ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Di situ tahta Bang, lucu aja, maksa tahta. Gak ada tahta di situ Bang. Coba. Di ayat tadi itu mana ada tahta? Hah? Tidak ada tahta, ngapain kita diskusikan? Justru kasihan nanti kita sedang membohongi pendengar kita. Mana ada tahta di situ? Dasar guys. Duh. Ya, coba. Mana ada tahta Bang? Coba Bang Logika tadi yang bawa Yeskin. Noise apa nih noise? Noise Bang Ben. Ya, halo. Ya menurut abang lah, ceritalah dulu Bang. Apa itu? Ya, tapi Taman Eden tadi. Sudah ada nggak dalilnya? Sudah bilang. Sudah ada dalilnya Adam dicipta di bumi? Ada nggak dalilnya? Sudah ketemu? Belum? Ada tadi Bang. Sudah. Di mana? Sudah Di mana? dibahas tadi Bang. Di mana itu? Aduh. Pasal 4B sampai kejadian 2 ayat 7 itu Bang. Kejadian berapa? Kejadian 2 ayat 7. Kejadian 2 ayat 7. Oh, nomor 7. Ketika itu Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah, Ayat 6 dan 7. menghembus nafas hidup hidungnya dan kemudian makhluk hidup. Nggak ada di situ. Nomor Ayat 6 dan 7. nomor 6. Ayat 6. Tapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi. Apa ini maksudnya? Apa maksudnya ini? Mana ini? Mana diciptakan bumi? Mana? Sekarang begini aja, Bung. Anda mau sampai 2 hari sebelum kiamat tidak akan pernah menemukan data itu. Saya hanya ingin berkata kepada saudara, menurut saudara, pohon kehidupan itu berada di bumi atau di surga? Ya, saya katakan Eden itu surga ya, bukan bumi. Bumi ya Eretz, kalau Eden itu Jannah. Nah, sekarang apakah pohon kehidupan itu berada di bumi atau berada di Eden? Sudah Bang? Ya. Sudah kan Bang? Sekarang, tadi kan saya sudah jawab. Sekarang justru saya yang bertanya. Sekarang berikan dalil kepada kita bahwa Taman Eden itu ada di surga. Sekarang buat dalilnya kepada kita. Oke. Silakan. Baik. Kejadian 2 nomor 9. Lalu Tuhan Elohim menumbuhkan berbagai macam pohon dari bumi. Di mana kemudian pohon ditanam? Di Eden. Tanamannya dari mana? Dari bumi. Yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik juga ada, yang jahat juga di tengah-tengah dari taman itu. Sampai sini paham? Pahami dulu ini data ini. Pahami dulu ini. Kejadian 2 nomor 9 nih. Baru saya lanjut. Kalau Anda sudah paham, baru saya lanjut. Kalau Anda belum paham, saya ulang lagi membacanya. Karena agak ribet memang mengajarkan orang yang cuma doktrin. Tuhan Allah menumbuhkan berbagai macam pohon dari bumi. Dari mana? Dari Eretz. Nah, atau dari Adama. Yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang baik dan buruk juga ada di tengah-tengah taman itu. Jadi di Eden nih. Di Eden, Tuhan menumbuhkan pohon-pohon yang berasal dari bumi. Kalau Eden itu adalah bumi, maka tidak akan mungkin kemudian dikatakan dari bumi. Oke? Sampai di sini belum paham. Data Kejadian 2 nomor 9, Tuhan menumbuhkan berbagai macam pohon yang berasal dari bumi. Di tengah-tengah taman itu kemudian Tuhan pun juga
membuat pohon pengetahuan dan baik yang baik maupun yang jahat dan juga pohon kehidupan. Nah, berbicara mengenai pohon yang ada di tengah-tengah Taman Eden ini, taman yang ada di Eden, di situ diterangkan dengan sangat jelas ada pohon kehidupan. Ciri-ciri pohon kehidupan yang ada di taman itu adalah setiap bulan berbuah. Jadi dia berbuah 12 kali setahun. Tolong tunjukkan di atas muka bumi ini ada pohon yang buahnya yang berbuah 12 kali dalam setahun. Pohon apa itu? Silakan. Tolong tunjukkan ke saya. Ada tidak pohon? Karena ciri-ciri pohon yang ada di Taman Eden itu adalah pohon kehidupan yang 12 kali berbuah dalam setahun. Artinya 12 kali dalam setahun berarti setiap bulan berbuah. Itu pohon apa tuh? Ini orang kalau guru lagi ngomong Dialog modal Google ini kayak mana gitu. Cari yang pintar sedikit, Pak. Jangan yang saya tidak mau berdialog dengan Google. Saya mau berdialog dengan manusia. Ketika Adam dan Hawa, perubahan tumbuh-tumbuhan sudah berubah. Nah ini konyol, lebih konyol lagi. Perubahan semua sudah berubah. Nggak usah main Google. Predica, Anda nggak usah main Google. Nggak usah main Google. Saya mau berdialog. Jadi saya mau berdialog dengan isi kepala. Diam dulu ini. Siti Rahman baru jadi ngomong. Nah, saya tanya ciri-ciri taman yang ada di Eden. Ada sebuah pohon kehidupan yang berbuah setiap bulan. 12 kali berbuah dalam setahun. Tolong tunjukkan ke saya di mana di dunia ini, di bumi ini ada pohon yang 12 kali berbuah dalam setahun. Di mana itu terjadi? Kok Google lagi ente? Anda ngaku ndak Google apa sih ini? Mau menjadi berlawanan dengan manusia setelah berdosa. Apalagi nih saat yang kamu bacakan itu sebelum berdosa berbuah setiap 12 kali tidak ada lagi sekarang, bukan seperti Anda ada buah surga katanya ya, baru saya dengar itu di bumi ada buah surga ya. Jadi tadi aneh-aneh yang Anda harus tahu di surga itu ada binatang, di surga itu ada hewan, di surga itu ada binatang, di surga itu ada pohon. Pahami itu. Makanya belajar, jangan cuma Google. Oke, Bang. Saya kira oke lah. Kami punya hak untuk menjawab karena itu soal kami. Bukan hak, itu kewajiban. Tapi itu kewajiban. Oke, justru itu. Izinkan kami bicara. Silakan. Jangan kalau ditanya Anda ke Google. Saya tanya kepada Anda. Tunjukkan di atas muka bumi ini ada pohon yang berbuah 12 kali dalam setahun. Silakan. Oke. Dari mana Anda kutip ayat itu? Dari mana ayat itu Anda kutip? Jangan ke Google ya. Wahyu 22 nomor 2. Oke, justru itu yang mau saya tanya. Saya sudah dapat jawabannya dari Anda. Oke. Terus? Jadi begini. Bang Zuma gagal. Tadi kami sudah bicara waktu Abang tidak ada. Tapi Bang Zuma gagal memahami pohon kehidupan yang ada di Taman Eden itu tunggal. Satu, udah. Pohon yang Anda baca itu di Wahyu itu pohon-pohon itu jamak. Kami menyatakan yang di dalam Kejadian pasal 2 itu literal itu ada di bumi, udah di Taman Eden, ada di antara sungai-sungai itu sudah jelas. Tolong tunjukkan pohon kehidupan yang berbuah 12 kali itu apa? Gak usah nyerocos kemana-mana. Tunjukkan. Justru kutipan Anda dari Wahyu itu bukan literal, Bang. Nah, ini bercerita itu bukan literal, Bang. Ini bercerita apa tentang pohon kehidupan ini? Bercerita tentang di bumi atau bercerita tentang di Gan Eden? Yang surga. Makanya saya bilang yang Kejadian pasal 2 adalah yang di bumi. Tapi yang Abang bawa yang di Wahyu itu bukan yang literal. Makanya begini, Anda ngajarin orang Kristen, Anda salah.
Saya Anda kan tanya salah, sama menjadi saudara, kelucuan di antara kami. pohon kehidupan ini berbuah 12 kali kemudian. Nah, sedangkan Wahyu, pohon itu kehidupan wahyu kan? yang dimaksudkan Kejadian 2 nomor 9 itu adalah pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu. Kan sudah dikatakan di sini, menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi. Pohon dari bumi ditanam di mana? Oke. Ketawa. Pohon Anda sudah dari salah bumi kata, ditanam dari di bumi. mana? Itu di bumi, itu dari bumi. Abang tadi sudah Ya, setuju. pohon ini ditanam, pohon dari bumi, Bung, pohon dari bumi diambil, ditanam di mana? Ditanam di mana? Kaku lidah. Itu Anda mau bilang Kaku lidahnya, kaku lidah. Kejadian 2 nomor 9. Dengarkan saya. Kejadian 2 nomor 9. Lalu Anda mau bilang itu di surga? Saya tidak bilang di surga, saya tanya kepada saudara. Saya dengar. Lalu Tuhan Elohim menumbuhkan Lalu di mana? dasar otak kuclut. Saya tanya. Oke, jawab dulu. Dengar. Jangan Anda yang tanya saya, karena saya mengatakan, Bahlul, jangan Anda ngerocos tanpa ilmu. Dengarkan, manusia Bahlul penyembah Yudas. Tuhan Elohim menumbuhkan, diam dulu nyet. Kalau gurumu bicara diam. Cuma kasih kesempatan kepada orang, jangan. Saya mau bernarasi supaya kamu jawab. Jangan tabrak-tabrakan kita di sini. Anda berpendidikan bukan? Anda berpendidikan bukan? Pada saat saya bernarasi Anda diam. Weh Juma, dengarkan. Pada saat saya bernarasi Anda diam, Anda bernarasi saya diam. Itu baru orang berpendidikan. Penumpang gelap kok banyak cerita. Kejadian 2 nomor 9. Dengarkan. Tidak ada pendidikanmu, jelas. Lalu Tuhan Elohim menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi. Menumbuhkan di mana? Oke. Jawab saya. Di bumi. Well, jadi dalilnya Tuhan Kata yang Anda menumbuhkan pakai untuk mengatakan itu berasal, itu salah. Salah, pemahaman Anda tidak begitu. Tidak begitu teksnya. Silakan baca teksnya baik-baik. Oke, dalam bahasa Ibraninya ya, kita baca ya. Menumbuhkan dari tanah. Oke. Lu kok ketawa? Kok ketawa? Anda bilang bahasa Ibrani tapi bahasa Indonesia. Yuk silakan lucu aja Anda ini. Oke. Lu mau Anda bertanding bahasa Ibrani dengan saya? Bukan. Makanya saya membantu Anda memahami. Hei, menumbuhkan. Lalu Tuhan Elohim menumbuhkan. Menumbuhkan ini jelas dikatakan dengan kau membantu Juma. Samak gunanya itu. dalam bahasa Ibrani dari bumi. Dari dalam bahasa Ibraninya apa? Minne atau min. Dari bumi ini. Adama, dari bumi, dari tanah. Nah sekarang pertanyaan saya, kalau tumbuhan itu diambil dari bumi, lalu ditanam di mana? Anda mengatakan diambil dari ditanam di bumi. Diambil dari bumi, ditaman di bumi. Apa itu? Apa itu namanya? Hah? Lalu Tuhan mengambil berbagai macam pohon dari bumi untuk ditanam di bumi. Koclek, otak separuh. Itu pun masih butuh. Saya tanya abang sekarang. Jika abang tidak setuju bahwa tumbuhan itu di bumi, sekarang itu di mana? Di Eden lah. Di Eden. Nah, lalu Eden di mana? Lalu Eden di mana? Di Eden bukan di bumi. Oke, di mana? Ya di Eden. Lucu itu. Di mana? Di Eden itu di mana? Di Eden. Di mana? Di Eden. Oke, Edennya di mana? Nah, sekarang kalau saya tanya begini, surga itu di mana? Oh. Anda jawab dulu saya. Kalau saya tanya surga itu di mana, apa jawaban Anda? Saya tahu surga, tapi Anda bilang di mana? Surga itu di mana? Surga itu di mana? Surga itu di mana? Anda takut. Anda takut. Eden di mana? Eden di mana? Eden itu surga. Surga itu ada yang tahu di mana surga itu? Oh, jadi oke, kenapa saya ikuti apa? Jadi tidak mungkin. Jadi tidak mungkin pohon diambil di bumi, ditanam di bumi. Oke, mana ayatnya Eden di surga? Saya tanya abang, mana ayatnya Eden di surga? Eden itu surga. Eden itu adalah surga. Gimana ceritanya Adam? Di Alkitab. Di Alkitab mana? Mana? Jangan bawa dulu dari luar. Kalau Eden itu di surga, di mana ayatnya? Baik. Dengarkan baik-baik ya.
Ini kitab Anda nih yang menunjukkan nih kepada saudara. Lukas 23:43. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Firdaus ini di mana? Oke, saya tanya. Temukan kata Firdaus di perjanjian lama di teks asli. Oke, baik. Saya tanya dulu ya. Terkait dengan Firdaus tadi ya. Saya tanya dulu ya. Terkait dengan Firdaus ya. Anda paham tentang Firdaus kan? Oke, silakan. Oke, baik. Nah, ketika berbicara mengenai Firdaus, maka kita akan menemukan data di kitab saudara di dalam Wahyu, kitab Wahyu yang berbicara mengenai Taman Eden. Oke? Yo, oke. Nah, kita lihat Wahyu 2 nomor 7. Siapa yang bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat, barang siapa menang dia akan diberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Bapa. Ini di mana nih Taman Firdaus Bapa ini di mana? Melilit lidah, lari ke Google, hancur mina. Sebenarnya kalau dipaksakan Taman Eden itu di bumi, yang jadi pertanyaan jadi lucu. Berarti dulunya Tuhannya di bumi, begitu Taman Eden gulung tikar pindahan ke surga. Pindah ke Tuhan surga. model apa itu pindahan itu? Dari pohon kehidupan. Pikiran kalian sendiri. Dari pohon Mengacak-acak kehidupan. kitab orang lain. Kalian tidak mengerti. Enggak mengerti. Apa arti wahyu? Juma, apa arti wahyu? Oh, wahyu itu kata bahasa, kata yang ada berasal dari Al-Quran. Di kitab lain tidak ada kata wahyu. Al-Quran. Oke. Apa arti wahyu? Tanya kau. Apa bahasa yang Apa digunakan? arti wahyu? Apa bahasa atau kata yang Kamu digunakan ngerti di nggak dalam wahyu? kitabmu? Kau mengerti wahyu enggak? Wahyu itu bahasa Al-Quran. Iya. Nadamu bisa pelan nggak bertanya? Ini jawab dulu. Al-Quranku. Yang dasar-dasar aja dulu. Al-Quranku mengatakan begini, ya. Wahyu itu apa? Kalau di dalam kitab saya dengarkan dulu ya. In huwa illa wahyu yuha. Tolong tunjukkan kata wahyu di dalam bahasa Yunani di kitabmu. Ada nggak? Ada. Iya. Ada. Apa artinya Ada. wahyu? Ada nggak kata wahyu di dalam kitabmu bahasa aslinya? Ada nggak? Jadi kau mengambil kata wahyu itu. Kata wahyu kalian rampok dari Al-Quran, ndak malu. Kata wahyu itu hanya di Al-Quran. Ya, apalagi? Bang Zuma. Apa? Bang Zuma, sorry, jangan usah marah begitu, lembut lah. Bang Zuma sama Bang Mau Os. ngapain lembut kalau menyesatkan? Jangan menyesatkan dunia. Dengar dulu. Kata wahyu itu dirampok dari Al-Quran. Di dalam kitab Musa ada kata wahyu, paham? Bang Zuma, ngobrol dulu nih. Saya mau habis baterai, tapi boleh enggak kita Wahyu 2 nomor 7. Dari pohon kehidupan yang ada di dalam Taman Firdaus Bapak. Tolong tunjukkan Taman Firdaus ini di mana? Bang Zuma, sorry ya Bang, Abang. Ini pertanyaan saya yang mantap ini. Ini pertanyaan saya, Wahyu 2 nomor 7. Oke. Barang siapa menang akan akan kuberi makan Bang, dari kejadian. pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus. Taman Firdaus ini di mana? Oke, Bang Zuma. Sorry Bang Zuma. Saya sorry ya, mau habis baterai dan saya di luar. Kira-kira boleh enggak kita agendakan kapan kita live lagi? Kapan aja, saya hampir tiap hari live. Oh, kita cari topik lah. Topik apa? Biar kita boleh. Ini topiknya PR-mu di mana dikatakan Adam diciptakan di bumi. Ini mah sudah selesai. Masa kita muter-muter lagi di sini? Selesai. Firdaus Kan itu sama-sama Eden. jawab. Firdaus itu Eden. Dan Abang Firdaus bilang itu begini, saya bilang begini, Eden. kan tidak ada titik temu. Eden Tidak ada titik itu temu. di situ ada pohon kehidupan. Cari topik lain lah. Cari topik Pohon lain. kehidupannya ada di Firdaus. Eden itu Firdaus menurut tradisi Yahudi. Oke, kapan kita diskusi? Terserah saja, saya hampir tiap hari di TikTok. Ya, maksudnya begini, saya jangan masuk rumah abang. Kita kayak yang kemarin aja, yang Bang siapa ini, Pak
Pak Esra begitu kan, jadi enak, lebih bermartabat. Abang juga lebih enak, kita juga enak gitu bang. Boleh, tapi apakah Anda punya untuk debat dengan saya? Jangan sampai Anda setiap saya tanya hilang Google. Google. Siapa bilang hilang bang? Dari tangan. Anda kalau Google hilang gambar Anda di sini, jadi ketahuan. Saya buka Alkitab ya bang. Saya buka Alkitab. Saya pakai HP. Satu handphone. Saya di luar, jadi saya harus buka Alkitab. Oh iya. Okay, saya tidak ada googling dari tadi bang. Oke, ya Google juga nggak apa-apa. Cuman mengganggu. Mengganggu, maksud saya mengganggu. Saya buka Alkitab. Saya buka Alkitab kok. Nanti kalau lain kali mau diskusi, siapkan Bible memang. Iya, saya bilang ini di jalan sama seperti yang lain kan. Oke, kapan nanti kita boleh lah ya ngobrol ya, diskusi. Iya, nanti kalau saya ada di Komal naik aja. Oke, kalau kita satu kali ciptakan room bersama gimana? Boleh juga. Tidak masalah. Kita cari topik. Ya, topiknya Kristen menyembah Yudas tuh. Oke, boleh ya. Boleh. Ya? Oke. Kalau misalnya begini bang, kalau kita mau kontakkan siapa yang bisa? Supaya saya kontak siapa? Itu ada Bunda Rahma. Bunda atau Rahma, ya DM aja beliau. Baik, siap bang. Beliau buka Komal bisa, oke. Oke, baik bang, baik. Atau di sini juga bisa. Saudara kita Pegasus bisa di sini juga. Nanti lah sama Bunda Rahma atau Pegasus ya, saya kontak lagi ya. Baik. Thank you bang ya. Makasih bang ya. Sama-sama. Oke. Matur nuwun. Matur nuwun. Sami-sami. Nah, satu lagi sempat saya dengarkan saudara kita tadi mengatakan di surga nggak ada hewan katanya. Itu kesalahan besar itu. Ayo lu Sar. Di surga itu ada hewan loh. Jangan Anda mengatakan tak ada hewan. Bahkan di surganya orang Yahudi, serigala dan anak domba akan bersama-sama makan rumput. Singa akan makan jerami, seperti lembu dan ular akan hidup dari debu. Jadi di surga nanti diceritakan di dalam kitabnya saudara Yahudi, serigala, anak domba akan bersama-sama makan rumput. Jadi serigalanya makannya rumput nanti di sana. Oke, jadi jangan Anda mengatakan bahwa di surga nggak ada hewan. Singa di sana itu tidak makan daging lagi, singanya makan jerami. Hewan yang pasti kalau di surganya Kristen itu naga, itu udah pasti. Itu ya, kalau itu ya. Sisar ini gimana Bang Juma, udah selesai dia nih? Gak tahu dia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, ya saya sapa dulu izin Bang Juma ya. Fran, selamat sore. Fran. Iya, selamat sore. Tapi saya belum bisa ini nih. Di sini kalau buka ini masih nyala sanyo. Saya nyimak dulu aja. Kalian lanjut dulu. Kristen. Sanyo masih nyala. Kristen. Iya, Kristen. Oke, lanjut. Iya. Oke, siap. Gimana Bang Juma, Sisar ini udah nggak betah kayaknya nih Bang Juma, gimana? Tak ada kualitasnya. Kita kick aja ya. Nggak guna. Kita buang aja lah Bang Juma. Dibuang aja lah. Ini beleng-beleng tuh. Kalau ada sahabat kita yang mau diskusi dengan beliau silakan aja. Hilang. Ada ini nih Bang, ada pengujat nih, ingat nggak nih? Siapa? Nih satu lagi permintaan nih pengujat nih. Silakan aja, silakan. Oke, siap. Mana tahu dia bisa sadar. Nah, ini pengujat nih kayaknya nih. Namanya aja udah. Halo, sore. Hai Pak. Tahu Bang. Saya Ali juga kalau naikkan aku ya. Jangan. Dari gambar sama namanya udah turun, Dos. Itu nama udah menyalahi aturan dia tuh. Iya, makanya saya lihat tadi ada